Terima kasih, Romo Recording in Alfa, progress. yang sudah membuka acara dengan luar biasa. Ya, seperti biasa ya, kita kalau ketemu dengan Romo Alvan dan sebagai moderator dalam satu acara Zoom seperti ini, selalu ceritanya menarik ya. Jadi memang sangat membangun suasana, sehingga orang itu kepingin dengar lebih banyak. Ya, nah, jadi tadi juga dibuka dengan pemahaman tentang kita ini hidup sehari-hari. Sulit ya. Kalau seperti Bante Adikku Salo mungkin, yang tinggal di wihara atau dalam pembinaan, mungkin lebih mudah. Para biku mungkin lebih mudah misalnya. Wah, kalau kita para umat susah ini. Nah, ini konsepnya semacam itu. Nah, kita harus memahami dulu ya, meditasi itu apa ya. Jadi, orang kadang punya konsep, yuk kita meditasi. Meditasi itu mesti duduk diam. Sehingga kalau, kamu barusan meditasi ya? Iya, berapa lama? Kuat berapa lama? Wow, ya kuat 1 jam. Oh, kamu kuat 1 jam ya? Nggak kesemutan ya? Eh? Nah, jadi ini konsepnya ini di masyarakat seperti itu. Menganggap meditasi itu duduk diam. Padahal konsep meditasi sendiri sebetulnya adalah latihan keterampilan memusatkan pikiran. Jadi kita harus sepakati dulu, pemahaman tentang meditasi itu adalah latihan keterampilan memusatkan pikiran pada objek yang kita sukai atau pada objek yang kita pilih. Jadi kita memusatkan pikiran ini latihan, ini keterampilan ini sebetulnya. Untuk mendapatkan keterampilan itu perlu menggunakan posisi-posisi tertentu. Ya, sama dengan keterampilan-keterampilan yang lain. Keterampilan olahraga misalnya badminton, basket, ya bulu tangkis itu, kemudian tenis meja, basket, berenang, itu kalau olahraga. Kemudian kalau keterampilan di luar itu adalah misalnya mungkin elektronika, berbahasa, ya bahasa asing misalnya, ataupun berbicara di muka umum. Keterampilan-keterampilan itu diperoleh dengan latihan. Nah, meditasi itu juga keterampilan. Kalau tadi misalnya bulu tangkis, kemudian mungkin bela diri dan lain sebagainya, itu keterampilan fisik. Kita harus latihan, latihan, latihan sampai menjadi ahli. Termasuk keterampilan musik, ya, memainkan piano misalnya, gitar, suling, kemudian drum misalnya. Nah, itu kita harus latihan dan latihan dan latihan. Selain fisik, keterampilan fisik, kita juga ada keterampilan ucapan. Yang tadi saya sebutkan dengan misalnya kita belajar bahasa asing misalnya, ya kita sudah bisa bahasa yang kita kuasai, bahasa ibu kita misalnya, bahasa Indonesia misalnya, tapi kita juga mungkin mau belajar bahasa asing. Ini juga perlu latihan. Fisik dan ucapan bisa dilatih, demikian pula pikiran. Kita juga bisa latih. Nah, pikiran yang dilatih misalnya, kalau kemarin baru viral itu adalah salah satu warga negara Indonesia dari Nusa Tenggara Timur yang pandai sekali dalam menghitung ya, menggunakan tangannya untuk menghitung dengan cepat, apakah itu 2 digit, apakah itu 3 digit dan sebagainya. Itu viral sekali sampai di berbagai media sosial itu muncul lagi. Ya, itu dia menghitung dengan cepat sekali. Sekian tambah sekian, dikurang sekian, tambah sekian, kurang sekian. Wah, kita saja masih mau mikir, berapa tadi ya? Dia sudah ketemu jawabnya. Nah, itu adalah latihan. Karena begitu tidak dilatih, keterampilan mental itu, pikiran itu, ya dia bisa menurun kemampuannya. Nah, demikian pula meditasi. Meditasi adalah latihan memusatkan pikiran. Jadi latihan konsentrasi sebetulnya. Nah,
Untuk bisa melatih konsentrasi tersebut diperlukan beberapa kondisi. Ibaratnya kalau kita mau bangun rumah, ya kondisinya kita harus bangun fondasi yang baik. Fondasi yang baik, maka rumah yang akan dibangun di atasnya menjadi lebih kuat. Tapi kalau fondasinya lemah, fondasinya mungkin kurang kuat, berada di atas tanah yang tidak padat misalnya, maka rumah itu pun nanti bisa miring, retak, bahkan juga bisa kemudian runtuh. Nah, meditasi itu untuk berlatih memang diperlukan kondisi, misalnya kita duduk, ya duduk yang paling stabil, duduk bersila, kemudian punggung ditegakkan, kemudian dagu juga ditegakkan sejajar dengan lantai, ya dagunya sejajar dengan lantai, kemudian tangan diletakkan di pangkuan, tangan kiri bisa diletakkan di bawah telapak tangan kanan, kemudian mata dipejamkan, kemudian kita memilih objek konsentrasi. Ya, kalau tadi misalnya yang secara mental tadi misalnya matematika, konsentrasinya sekian tambah sekian dikurang sekian dan seterusnya. Nah, itu memang dia fokus ke situ. Nah, sekarang kita juga fokus bukan pada matematika, bukan pada menghafal kata-kata dalam bahasa misalnya, tetapi sekarang kita fokus, kita milih. Misalnya saja kita merasakan masuk dan keluarnya pernafasan kita. Jadi waktu nafas masuk kita tahu nafas masuk. Nafas keluar kita tahu nafas keluar. Dalam proses pengamatan nafas masuk dan nafas keluar ini sangat sering pikiran itu tidak fokus. Dan ini memang di kebiasaan kita sehari-hari memang pikiran tidak fokus ya. Jadi pikiran bisa lari kemana-mana. Entah memikirkan nanti habis ini saya mau kemana ya, ngapain lagi nih? Toh, tadi gimana? Nah, ini mikirkan yang begitu-begitu. Kita berusaha mengetahui dan kemudian kembalikan lagi kepada merasakan kapan napas masuk, kapan napas keluar, kapan napas masuk, kapan napas keluar. Jadi itu yang kita latih. Kalau hari ini misalnya kita latihan, kemampuan kita untuk mengenali kapan pikiran kita itu memikirkan yang lain dan tidak memikirkan objek, itu lemah sekali, sudah memikirkan yang lain sampai lama, baru kita ingat, loh, ngapain saya mikir itu ya? Tarik lagi, napas masuk, napas keluar. Kalau hari ini sedemikian lemah konsentrasi kita, jangan putus asa. Kita terus latihan, namanya juga latihan ya. Ibaratnya kita belajar bahasa bisa lupa-lupa juga yang kita hafalkan. Belajar matematika hitungan tadi itu juga bisa tersendat-sendat hitungannya. Nah, demikian pula ketika kita mengamati objek, bisa terjadi pikiran itu lari kemana-mana. Tidak apa-apa. Kita tidak usah emosi, kita tidak usah kecewa dengan diri kita. Kita kembalikan lagi pengamatan dan napas masuk, napas keluar. Napas masuk, napas keluar. Kita sadari itu. Atau kadang kita dengan lebih sederhana, kita menghitung. Kita menghitung ketika nafas masuk, kita hitung satu, nafas keluar juga satu. Nah, masuk lagi, kita hitung dua, keluar dua. Masuk lagi tiga, tiga, empat, empat, lima, lima. Sudah cukup lima ya kembali ke satu lagi. Satu, satu, dua, dua, dan seterusnya. Karena hitungan ini hanya alat. Kita bukan untuk menghitung prestasi tertentu atau menghitung jumlah tertentu. Misalnya kita menghitung baju kita misalnya. Wah, kita ngitung harus maksimal nih. Satu, dua, tiga, 10, 20, 30, 100, dan seterusnya. Itu kalau menghitung baju kita. Tetapi ini bukan untuk mencapai hitungan berapa totalnya. Bukan. Tetapi ini hanya untuk alat supaya pikiran kita itu lebih mudah fokus dengan menghitung 1 sampai 5 saja. Sehingga kalau pikiran kita nyimpang kemana-mana, memikirkan yang lain, sampai hitungannya lupa, kita mudah mengembalikan dengan mengulang lagi. Satu, satu, dua,
dua, tiga, tiga. Mikiri yang lain, lupa. Hitungannya tadi sampai berapa? Kembali lagi. Satu, satu, dua, dua. Jadi ini hanya alat ya hitungan. Jadi jangan jangan terjebak dengan hitungan sampai, wah saya harus ngitung sampai 100, sampai 200, sampai 1000. Enggak. Cukup sampai 5 saja. Nah, ada juga yang merasa nafas itu tiba-tiba kok jadi seperti dikendalikan ya. Karena hitungan saya kok jadi sama terus. Satu, satu, dua, dua, tiga, tiga, empat, empat, lima, lima. Lama-lama ngap-ngapan nih. Nah, jadi kemudian eh, saya rilekskan supaya nafasnya ini masuk dan keluar itu tidak selalu berirama. Ya, yang benar itu nafasnya itu nanti makin lama sebetulnya makin pikiran tenang, nafasnya makin lambat. Jadi pertama agak cepat, satu, satu, dua, dua, tiga, tiga. Lama-lama itu dalam 5-10 menit kemudian, itu bisa melambat. Satu, satu, dua, dua. Nanti pikiran ke tempat lain, cepat lagi nafasnya. Satu, satu, dua, dua. Tidak apa-apa. Kemudian nanti melambat lagi. Satu, satu, dua, dua. Terus kita amati begitu. Tapi ada yang merasa, waduh sulit. Saya kalau nafas ini sulit. Kenapa? Karena nafas ini walaupun ikut dengan kita terus, sejak kita lahir sampai nanti kita mau dilahirkan kembali, ikut kita terus, tetapi dia makin lama makin halus. Kadang sulit sekali untuk memegang objek. Nah, sehingga ada beberapa orang kemudian mengganti. Saya tidak mau nafas dah. Saya maunya mengulang kalimat saja. Oke, apa ini? Nah, saya ingat kalimat di dalam Karania Metta Sutta yang disebutkan bahwa ketika berdiri, berjalan, duduk, dan berbaring selagi tiada lelah, mengulang kalimat, semoga semua makhluk berbahagia. Nah, jadi saya mau ikut seperti yang disampaikan di dalam Karania Metta Sutta, ya, sutta tentang cinta kasih, yaitu saya mengulang, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Jadi kita mengulang di dalam pikiran kita berkali-kali kalimat semoga semua makhluk bahagia. Nah, kalau pikirannya menyimpang ke tempat lain, kita kembalikan dan mengulang lagi, semoga semua makhluk bahagia. Nah, kalimat ini juga alat. Sehingga ketika kita lupa, semoga apa ya, karena pikiran kita sudah ke tempat lain, ya nggak usah emosi. Kita kembalikan lagi, ulang lagi. Semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Begitu seterusnya. Nah, nanti pikiran lari lagi, tarik lagi, lari lagi, tarik lagi. Sampai akhirnya meditasi kita itu yang kita tentukan waktunya, misalnya paling pendek waktu meditasi itu 15 menit ya. Jadi kadang-kadang kalau di biara kan kadang agak pendek sekali, lebih pendek dari 15 menit. Ya, biasanya kalau puja bakti, kemudian sudah selesai puja bakti, ya, membaca parita, kemudian marilah kita bermeditasi sejenak. Nah, kemudian ada pengantar. Kita duduk dengan rileks, ya, kaki dilipat bersila, punggung tegak, tangan di pangkuan, kepala ditegakkan, mata ditutup, dan marilah kita mengulang kalimat semoga semua makhluk bahagia atau marilah kita mengamati nafas kita, nafas masuk dan keluar. Itu diomongkan cukup lama sampai 5-10 menit kemudian meditasi mulai. Baru kita memulai meditasi selesai. Loh, nah kok cepat sekali. Nah, nanti kalau kita dibikin lama, misalnya 15 menit, beberapa peserta kebaktian langsung ngomel-ngomel. Kok lama sekali, meditasinya kok lama sekali ini. Sehingga nanti minggu depan kalau yang mimpin meditasi itu lagi, "Shh, kita keluar dulu lah, kita ke toilet atau kita ke kantin dulu ya, makan-makan dulu. Itu pasti lama. Nanti kita sudah makan habis bakso 2 mangkok, kita balik lagi belum selesai dia pasti. Loh, kan memang meditasi itu idealnya minimal 15 menit. Karena kalau baru sebentar gini kemudian meditasi selesai.
Lah apa yang dilakukan? Apalagi tadi pengantarnya saja sudah 10 menit. Ibaratnya membuat tulisan atau karangan itu, wow, tulisannya, pembukaannya itu, introduction-nya atau awalnya itu adalah demikian banyak, 20 lembar, kata pengantarnya, isinya cuma setengah halaman, kemudian penutup setengah halaman. Kan gimana? Kita kan bukan mau baca pembukaan, tapi kan kita mau baca isinya. Demikian pula orang mau ngasih hadiah, bungkusnya aja mulai dari besar, dibuka ada bungkus lebih kecil, dibuka lagi ada bungkus kecil, dibuka lagi ada bungkus kecil, dibuka lagi ada bungkusnya lebih kecil, sampai paling kecil dibuka, ya permen, satu butir. Lah apa gunanya isinya bungkusnya sedemikian banyak, isinya cuma satu butir permen. Demikian pula meditasi, pengarahannya sedemikian panjang. Meditasinya 3 menit aja nggak ada. Nah ini nggak tepat. Minimal mestinya 15 menit. Ya, kita menggunakan timer 15 menit, kemudian dalam waktu 15 menit itu kita tidak bergerak, duduk dengan tenang, ya diusahakan dengan tenang, kemudian punggung tegak, kalau nanti punggungnya turun, ya kita tegakkan lagi, punggungnya turun lagi, melengkung, kita tegakkan lagi, kepala juga gitu, nunduk, kita tegakkan lagi, nunduk, kita tegakkan lagi, karena ketika badannya menjadi tegak, semangatnya menjadi lebih besar untuk fokus, sehingga konsentrasinya juga lebih baik. Nah, itu keba- kebaktian juga kita gunakan minimal 15 menit, mau 20 menit sih boleh, mau 25 menit boleh, 30 menit juga bisa, atau lebih juga boleh. Nah, kalau lebih misalnya di puja bakti, saya kira kurang bijaksana. Kalau misalnya mau 30 menit sampai 45 menit, saya kira itu paling cocok kalau dilakukan di waktu hari lain, memang khusus untuk latihan meditasi di wihara, misalnya seminggu sekali, seminggu 2 kali ada latihan bersama meditasi di wihara. Nah, itu yang setengah jam sampai 45 sampai 1 jam, 1 jam setengah itu terserah. Tapi kalau kebaktian, saya kira 15 menit sudah oke ya. Nah, itu yang kita latih, duduk dengan tenang. Nah, supaya apa? Supaya kita terampil memusatkan perhatian. Nah, sekarang bukan hanya di waktu puja bakti saja, tetapi di rumah kita juga perlu pagi bangun tidur, malam mau tidur. Jadi kita berlatih meditasi itu sebaiknya rutin ya. Jadi saya menyarankan pagi bangun tidur, malam mau tidur. Jadi Anda bangun jam berapapun, Anda bangun jam 3 pagi, atau jam 4 pagi, atau jam 9 siang bahkan, gunakanlah kesempatan latihan meditasi. Begitu bangun, entah mau cuci muka dulu atau tidak terserah, kemudian duduk latihan fokus, minim 15 menit. Bisa lebih, bagus. Kemudian malam, malam mau tidur. Anda mau tidur jam berapa? Jam 6 sore misalnya. Mau jam 7, mau jam 10, mau jam 1 malam, silahkan. Tapi sebelum tidur, usahakan 15 menit minimal belajar memusatkan perhatian. Nah, jadi itu sebetulnya yang kita latih. Duduk meditasi, walaupun nanti ada juga meditasi berjalan, mengamati telapak kaki kita yang sedang melangkah, kanan kiri, ya, pikiran ke tempat lain, tarik lagi, kanan kiri yang lain lagi, tarik lagi, sama prinsipnya, cuman posisinya yang beda. Kemudian meditasi berdiri juga begitu, kita ngamati telapak kaki kita yang sedang berdiri, ataupun mungkin kita mengamati objek kita, nafas, ataupun pikiran kita, semoga semua makhluk bahagia, kita pilih salah satu, kemudian kalau pikirannya ke tempat lain, kita tarik lagi. Karena ini hanya latihan keterampilan. Nah, kalau kita sudah bisa terampil, ini sebetulnya bisa menghilangkan konsep bahwa, kamu barusan apa? Meditasi. Tahan berapa lama? 1 jam. Wah, hebat ya. Nggak kesemutan ya. Itu bisa hilang konsepnya kalau kita sudah memahami ini. Kenapa? Karena ini latihan keterampilan memusatkan pikiran. Bahwa saya tadi latihan duduk, saya latihan jalan, saya latihan meditasi berdiri, itu sebetulnya hanya melatih keterampilan. Sekarang keterampilan itu bukan hanya digunakan pada saat duduk, berdiri, dan berjalan.
tetapi justru untuk kehidupan sehari-hari. Ya, makanya tema kita tadi adalah bagaimana praktek meditasi dalam keseharian. Karena kita sekarang mencoba menggunakan keterampilan memusatkan perhatian ini pada kehidupan sehari-hari. Kalau meditasi itu hanya bisa waktu duduk, meditasi itu hanya bisa waktu jalan di waktu-waktu tertentu, ataupun berdiri di waktu-waktu kita mau berlatih seperti itu, maka meditasi ini menjadi mengkondisikan kita menjadi orang yang aneh. Karena waktu kita duduk meditasi, seperti biasa kita dalam 15 menit misalnya, kita hanya memusatkan perhatian pada objek. Apa saja yang bukan objek, kita abaikan. Jadi waktu kita duduk meditasi, ada nyamuk kita abaikan. Betul, boleh. Kemudian ada suara jendela kena angin tertutup agak keras. Agak kaget kita, tapi abaikan. Boleh. Tapi ketika kita dipanggil oleh orang tua, dipanggil oleh anggota keluarga kita yang lain, atau mungkin pasangan hidup atau anak, kan kita tidak bisa mengabaikan. Ya, kita tidak bisa dipanggil, nak, nak, dipanggil orang tua, masa kita abaikan. Nah, kita lalu mengatakan, ini saya sedang meditasi. Wah, kemudian di waktu jam kerja tadi dikatakan oleh Romo Avan kan eh, mem- sebagai perumah tangga membanting tulang. Nah, ketika sedang membanting tulang, ya tulangnya dilepasi kemudian dibanting, lalu fokus, duduk diem, tidak banting. Lah, kalau sekarang ada klien, ada pimpinan perusahaan, atau ada orang sesama pekerja yang menghubungi kita, kemudian kita diem, tidak membanting tulang. Ya, namanya itu memang bisa, tadi katanya Romo Alvan, memang bisa. Ya memang nggak bisa, karena itu cara yang tidak benar. Yang kita duduk diem, itu hanya pagi bangun tidur dan malam mau tidur di rumah. Tapi di keseharian, kita ini justru menggunakan kesadaran kita setiap saat untuk melakukan pekerjaan kita. Karena tadi definisinya meditasi itu adalah latihan keterampilan memusatkan pikiran. Pada saat kita berlatih meditasi, kita menggunakan pernafasan misalnya atau pengulangan kalimat misalnya sebagai objek konsentrasi. Ya, tadi pengulangan kalimat misalnya semoga semua makhluk bahagia, pikiran ke tempat lain kita pusatkan kembali pada kalimat semoga semua makhluk bahagia. Pengamatan pada nafas, ketika nafas masuk keluar, pikiran ke tempat lain, kita kembalikan pada nafas masuk keluar. Nah, itu latihan. Tetapi pada kenyataannya, nanti apa saja yang kita kerjakan, apa saja yang kita ucapkan, apa saja yang kita pikirkan, itu kita jadikan objek konsentrasi. Nah, ini yang disebut dalam keseharian. Jadi misalnya saat kita berbicara, kita menggunakan konsentrasi yang tadi digunakan untuk memperhatikan pikiran kita, objek misalnya nafas ataupun kalimat, semoga semua makhluk bahagia. Sekarang kalimatnya itu diucapkan dalam bentuk pembicaraan seperti misalnya Anda berbicara dalam rapat, Anda berbicara dalam pergaulan, bermasyarakat, dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Anda waktu berbicara itu menggunakan konsentrasi seperti waktu tadi mengamati kalimat semoga semua makhluk bahagia. Sehingga beberapa hal yang di luar objek kita, misalnya kita membicarakan tentang hal-hal yang lain misalnya, atau ada teman yang mengganggu pembicaraan kita misalnya, kita kembalikan ke fokus lagi. Semoga semua makhluk bahagia. Tadi kan kalau berpikir yang lain, kita kembalikan ke kalimat semoga semua makhluk bahagia. Nah ini juga sama. Kita memikirkan yang lain, segera kita kembalikan lagi ke kalimat yang akan kita ucapkan. Nah ini kita belajar fokusnya itu di situ. Kemudian kalau kita bekerja juga sama.
Ya, tadi membanting tulang. Jadi gimana ya membanting tulang? Jadi misalnya sekarang mengendarai kendaraan, mengendarai kendaraan. Kemudian kadang-kadang pikiran kita nyelonong kemana, mikir yang lain. Nah, kita fokus lagi. Kenapa? Karena kalau kita mengendarai kendaraan dan pikiran ke tempat lain, risiko kecelakaannya menjadi besar. Tetapi ketika kita kemudian, ya saya fokus lagi. Apa saja yang bukan objek saya abaikan. Maka saya bisa menjadi lebih terpusat pikiran saya. Nah, itu sebetulnya adalah melatih meditasi di dalam keseharian. Ya, kemudian selain bekerja, berbicara juga berpikir. Kita sering sekali dalam kehidupan sehari-hari, walaupun kita seolah-olah pasif ya, tidak melakukan sesuatu ataupun tidak mengucapkan sesuatu, pikiran kita ini bisa jalan-jalan ke berbagai tempat, piknik. Ya, kalau pikniknya ke hal-hal yang baik masih bisa, tapi kadang-kadang pikniknya pikiran itu ke hal-hal yang tidak baik. Misalnya mikirkan musuh-musuh kita, orang-orang yang tidak kita sukai, ya, orang-orang yang kita benci, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita sadari, loh, saya kok memikirkan ini ya? Kemudian saya kembalikan kepada objek apa nih sekarang pikiran saya sedang apa ini? Saat ini saya sedang duduk. Ya, sudahlah, saya perhatikan sedang duduk. Atau daripada saya mikirkan yang lain, saya mengisi pikiran kita dengan kalimat, semoga semua makhluk bahagia. Atau daripada saya memikirkan yang lain, saya mengamati masuk keluarnya nafas. Kalau tidak ada hal-hal yang penting yang kita pikirkan. Nah, jadi dengan cara demikian, kita memang bisa di dalam kehidupan sehari-hari menggunakan konsentrasi kita ini untuk keseharian. Ya, kita mengendarai kendaraan, kita bisa sambil fokus, sehingga hasilnya risiko, mungkin risiko-risiko besar akibat keteledoran kita, kecerobohan kita bisa abaikan, karena kita bisa hindarkan, karena kita bisa fokus. Demikian pula ketika kita berbicara, karena kita selalu fokus dengan apa yang kita bicarakan, maka mengurangi risiko kesalahan dalam pembicaraan. Berapa kali kadang di dalam kehidupan sehari-hari kita memanggil nama orang dengan keliru, ya, memanggil nama anak aja lah, anak lebih dari satu, memanggil anak yang pertama bisa nyebut anak yang nomor dua namanya, atau anak nomor dua sebaliknya disebut pakai nama anak yang nomor satu. Jadi kita sering salah. Kenapa begitu? Karena pada saat kita melihat anak yang pertama, kita ingin menyebut namanya, kita kepikir anak yang kedua. Sehingga waktu menyebut nama anak yang pertama di depan kita itu dengan nama anak yang kedua. Demikian pula saat kita melihat anak yang kedua, akan memanggil namanya, tetapi pikiran kita pada anak yang lain, yang pertama. Jadi kita salah menyebut. Nah, ini hal semacam itu saya kira akan sering terjadi di dalam masyarakat, di kehidupan seharian, sebagai tanda kita belum melaksanakan meditasi dalam keseharian. Nah, tapi tidak masalah, masa lalu itu hanya jadi pelajaran. Kita jadikan sekarang masa untuk memperbaiki bahwa saat ini saya punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Dulu yang saya masih sering lupa, dulu saya sering salah menyebut nama, dulu saya sering teledor waktu mengendarai kendaraan atau meletakkan barang sehingga saya lupa di tempat mana. Sekarang saya mulai sadari, saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang mengendarai kendaraan. Saat ini saya sedang meletakkan HP saya di sini. Saat ini saya sedang mengunci pintu. Saat ini saya sedang menghidupkan lampu. Saat ini saya sedang mematikan kompor. Saat ini saya sedang bekerja dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kesadaran setiap saat itulah inti meditasi. Karena saat kita berlatih meditasi duduk, berlatih meditasi berdiri maupun berjalan, sebetulnya yang kita biasakan adalah latihan saat ini saya sedang apa.
Saat ini saya sedang menarik nafas masuk. Saat ini saya sedang mengeluarkan nafas. Saat ini saya sedang mengulang kalimat semoga semua makhluk bahagia. Saat ini saya sedang melangkah kaki kanan. Saat ini saya melangkah kaki kiri. Saat ini saya sedang berdiri. Jadi latihan meditasi itu adalah latihan menyadari hidup adalah saat ini. Dan saat inilah saya mengerjakan ini, saat ini saya berbicara ini, saat ini saya berpikir tentang ini. Nah, kalau kita sudah terbiasa, maka kemudian kita menggunakan kemampuan menyadari saat ini itu untuk keseharian. Apakah Anda sebagai para biku yang tinggal di wihara, apakah Anda sebagai misalnya samanera yang tinggal di wihara juga, apakah Anda sebagai atasilani atau atacarya misalnya, yang melaksanakan 8 sila yang mungkin juga tinggal di wihara, ataukah Anda yang tinggal di rumah sebagai perumah tangga, yang bekerja di dalam perusahaan, mungkin di kantor sendiri ataupun kantornya orang misalnya, itu tidak ada beda. Karena profesi penggunaan jubah dan baju itu tidak membedakan tingkat konsentrasi. Penggunaan baju dan jubah, ya profesi yang berbeda sebagai perumah tangga maupun sebagai wiharawan wiharawati itu hanya tempat tinggal yang berbeda, tetapi kebutuhan untuk memusatkan perhatian itu sama. Dan latihan yang sedemikian banyak yang kita lakukan pagi bangun tidur, malam mau tidur dengan duduk, berdiri, dan berjalan itu sebetulnya intinya adalah selalu sadar saat ini saya sedang apa. Kalimat saat ini sedang apa itu perlu ditulis. Entah itu di HP sebagai screensavernya HP misalnya, atau ditulis di meja kerja Anda, atau ditulis di komputer Anda, di mana saja Anda sering menemukan, atau Anda sering berada di tempat itu, duduk misalnya, tulislah saat ini sedang apa. Sehingga Anda itu terbiasa selalu sadar saat ini sedang apa. Ketika Anda sedang bekerja membanting tulang, Anda sadar saat ini sedang apa. Ketika Anda sedang rileks di rumah bersama keluarga, Anda sadar saat ini saya sedang apa. Bahkan ketika Anda sedang berbaring akan istirahat pun, Anda sadar saat ini sedang apa. Karena ketika Anda sadar sedang apa di saat berbaring, Anda akan lebih mudah tertidur. Banyak orang mengalami insomnia atau sulit tidur. Sampai berjam-jam, badannya sudah tergolek di kasur, tetapi tidak bisa tidur. Apa sebab orang ini mengalami demikian? Sebetulnya sebabnya adalah karena badannya sudah di kasur, tetapi pikirannya masih di tempat yang berbeda. Oleh karena itu, meditasi dalam keseharian ini termasuk bisa mempermudah istirahat kita. Karena ketika kita sudah berada di atas kasur, apakah kita berbaring dengan telentang ataupun miring ataupun apa saja posisi kita yang biasa untuk tidur, kemudian kita mengulang dalam batin, saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang berbaring untuk beristirahat. Nah, pikiran mungkin berpikir hal-hal yang lain tentang rencana-rencana kita mungkin. Waduh, besok saya mau bepergian ini, apa saja yang mau dibawa ini, ada yang lupa atau enggak. Boleh saja Anda berpikir itu, tapi harus tahu waktunya. Kalau mau berpikir itu tadi sebelum di atas kasur. Kalau sudah di atas kasur, sudah maunya tidur, ya sudah berbaring. Kemudian fokus pada badan Anda yang di kasur. Dan pikiran Anda pusatkan, misalnya pada pernafasan misalnya, atau pengulangan kalimat, semoga semua makhluk bahagia. Sehingga begitu pikiran ke tempat lain, tarik lagi, 5 menit, 10 menit, pasti tertidur.
tanpa menggunakan obat tidur dan lain sebagainya. Bahkan ketika ada keluarga kita yang menggunakan obat tidur, Anda boleh sarankan cara ini, sehingga mereka pun bisa terbebas dari ketergantungan obat tidur. Nah, kalau sudah demikian, maka meditasi dalam keseharian ini sangat luar biasa sekali, karena kita sudah memahami intinya, meditasi itu adalah latihan keterampilan memusatkan pikiran, posisi duduk, berdiri, berjalan itu sebetulnya hanya latihan setiap pagi bangun tidur dan malam mau tidur minimal 15 menit. Itu hanya latihan untuk membiasakan pikiran kita bisa fokus, tetapi justru yang paling penting meditasi itu di dalam keseharian. Ketika kita sedang bekerja, sedang berbicara, sedang berpikir, sedang berada di kendaraan, di jalan raya, di kantor, di mana saja, kita gunakan kekuatan pikiran kita untuk selalu sadar, saat ini saya sedang apa. Sehingga ketika Anda membalas HP-nya atau membalas pesan-pesan melalui HP, media sosial, dan sebagainya, Anda sudah menjadi jarang keliru. Kenapa? Karena Anda selalu mengerjakannya dengan kesadaran yang tinggi. Dan hasilnya apa? Kalau Anda selalu melakukan semua kegiatan Anda keseharian itu dalam kesadaran yang tinggi, maka hasilnya Anda akan lebih efektif dalam menggunakan waktu Anda. Anda tidak lagi pikir lagi, sudah sudah saya kerjakan belum ya? Tadi sudah saya kunci belum ya pintunya? Anda sudah jarang akan berpikir itu. Kenapa? Karena Anda sudah yakin, tadi sudah saya kunci. Jadi sudah tidak perlu saya ulang lagi. Kompor tadi sudah saya matikan. Nah, sudah. Saya yakin karena apa? Karena tadi waktu mematikan kompor, saya juga sadar. Saat ini saya sedang mematikan kompor. Jadi pasti sudah beres. Nah, demikian pula ketika Anda sebagai pelajar atau mahasiswa, Anda belajar karena Anda selalu sadar saat ini sedang apa, maka bahan-bahan yang Anda pelajari, buku-buku yang Anda pelajari akan lebih mudah Anda mengerti. Karena Anda fokus. Dan karena mudah dimengerti, Anda punya daya ingat yang lebih baik, bisa bertahan untuk waktu yang lama juga. Sehingga ketika Anda sudah selesai lulus tahun ini misalnya, ditanya 3 tahun kemudian, beberapa pelajaran ini Anda masih ingat. Jadi jangan terus sudah lulus kemudian ditanya, kamu dulu ingat nggak kamu udah pelajaran ini? Pelajaran itu, aku nggak ingat ya. Kenapa kok nggak ingat? Karena pikiran kita saat itu nggak fokus. Tapi aku bisa jawab ujiannya. Iya bisa, cuman itu sistem kebut semalam. Jadi ya malam itu saja bisa, tapi besoknya sudah lupa lagi. Tapi kalau kita belajar dengan kesadaran yang tinggi, yang istilahnya kalau dalam kesempatan ini adalah praktek meditasi di dalam keseharian, yaitu digunakan untuk belajar, maka daya ingat menjadi lebih baik. Dan ingatan kita itu tentang pelajaran bisa dipertahankan untuk waktu yang lebih lama. Dengan demikian, maka kita menjadi mendapat manfaat. Pelajaran yang kita dapatkan bisa kita gunakan juga di kehidupan sehari-hari. Semua ini karena hasil melaksanakan meditasi di dalam keseharian. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau kita bisa memahami tentang makna meditasi dan kemudian kita bisa latih ini dalam kehidupan sehari-hari, maka di saat kita bekerja, di saat kita bersantai, kita sudah hidup dalam kedamaian dan ketenangan karena kita selalu sadar saat ini sedang apa. Kalau sudah begitu, yang ada adalah kebahagiaan. Karena itu, marilah mulai sekarang sampai selama-lamanya nanti. Kalau Anda sudah biasa berlatih meditasi, biasa duduk diam dan lain sebagainya, mari kita gunakan itu untuk keseharian dengan selalu sadar saat ini sedang apa, ketika duduk, berdiri, berjalan, bahkan juga berbaring. Bagi Anda yang belum bersemangat untuk latihan meditasi, karena merasa aku kok sulit ya fokus, mulai sekarang kita belajar pelan-pelan
Sehingga walaupun hari ini saya hanya bisa memperhatikan satu atau dua tarikan nafas, nggak apa-apa. Karena hari ini saya bisa, mungkin besok saya bisa lebih banyak lagi. Mungkin tiga empat tarikan nafas. Saya amati dengan baik. Mungkin nanti bulan depan, tahun depan, mungkin saya akan bisa kemampuannya fokus menjadi lebih baik. Tidak pernah putus asa untuk belajar fokus karena ini adalah keterampilan. Semakin Anda sering berlatih, keterampilan Anda akan semakin terasa dan manfaatnya akan dapat Anda rasakan. Inilah caranya mempraktekkan meditasi di dalam keseharian. Pasti bisa dan tidak sulit, yang penting adalah kemauan. Saya kira demikian sebagai pembuka pertemuan kita dalam kesempatan ini, mudah-mudahan bisa mengarahkan pada diskusi-diskusi yang lebih menarik karena kita yang sudah praktek mungkin kepengen memperdalam prakteknya, bagi yang belum praktek mungkin akan menambah wawasan untuk membuat mendorong semangat agar bisa mulai sekarang praktek dengan lebih baik. Saya kira demikian. Saya kembalikan kepada Romo Avan. Semoga selalu sehat dan bahagia untuk semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Yang Mulia Bante Utamo atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa, Bante, mengenai bagaimana praktek meditasi dalam keseharian, Bante. Kalau di awal tadi kan saya katakan bahwa kayaknya sulit, Bante, kayaknya susah gitu ya, Bante ya. Nah, tapi setelah Bante menjelaskan dengan sangat luar biasa, Bante, dengan sangat baik. Nah, ini tentunya pemahaman kita jadi berubah, Bante. Oh, ternyata tidak sesusah atau sesulit yang kita bayangkan, Bante. Bahwa kita bisa melakukan meditasi atau praktek meditasi dalam kesehari-harian. Nah, seperti Bante katakan tadi, bahwa meditasi ini kan adalah suatu latihan ya, Bante ya. Suatu keterampilan melatih pikiran. Nah, seperti Bante ibaratkan tadi juga kita mungkin olahraga, badminton misalnya Bante ya. Nah, untuk mahir kan perlu latihan Bante ya. Ya, mungkin juga tidak mungkin ujuk-ujuk langsung bisa gitu ya Bante. Nah, jadi meditasi ternyata juga begitu. Seperti Bante sampaikan, ternyata perlu latihan. Karena meditasi adalah keterampilan atau latihan melatih pikiran seperti yang Bante sampaikan. Nah, ini sangat luar biasa Bante. Nah, terima kasih Bante atas pencerahannya ini Bante. Nah, baiklah Bante, kita akan membuka sesi tanya jawab Bante untuk memperdalam apa yang sudah Bante sampaikan. Dan kami persilakan kepada para peserta dan teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand ya. Eh, saya yakin banyak yang ingin bertanya karena pesertanya ini para meditator ulung ini Bante. Oke, silakan boleh raise hand yang ingin bertanya. Bobby Lee, tuan rumah dari Samarinda membuka. Silakan. Malam Bante, suara saya terdengar Bante. Terdengar, silakan. Selamat malam. Malam Bante. Jadi eh, ada yang saya mau tanya Bante dalam praktek meditasi yang sudah saya lakukan dan juga teman-teman lain lakukan ya Bante. Meditasi ini kalau kita melatih Bante, tadi Bante mencontohkan seperti misalkan kita olahraga, lari misalkan Bante. Kita kalau lari kan ada ukurannya Bante, kita berhasil atau enggak. Misal maraton, 42 kilo kita lolos dapat medali, kan itu ukuran Bante. Meditasi nggak ada Bang. Ya. Saya nggak tahu saya ini berhasil kah, ataukah saya ini begitu-gitu aja kah, ataukah malah mundur, saya nggak tahu Bang deh. Tapi saya merasa kehidupan saya ini kok jalan jadi lambat gitu, satu hari kok jadi lambat. Apa karena saya tua, atau karena saya sudah merasa sudah umur 50 lebih jadi lambat. Saya nggak tahu Bang deh ini apa. Nah, ukuran ukuran berhasil meditasi kan nggak ada. Kalau dulu mungkin berapa bulan lalu atau tahun lalu saya masih berpikir apa yang saya mau cari ini
nilainya bagaimana, apakah saya berhasil atau enggak. Tapi kalau sekarang saya sudah capek, saya udah, ya udahlah saya jalani aja lah Bante ya. Nggak usah apa-apa lah Bante ya. Hasilnya apa, saya nggak perlu cari lagi lah Bante ya. Yang penting saya jalani aja kalau begitu Bante. Tanggapan Bante bagaimana Bante? Baik. Wow, ini menarik ya. Ini langsung ditanggapi atau bagaimana Romo Afan? Ya, silakan Bante, langsung Bante. Gitu ya, oke. Nah, ya ini menarik ya. Jadi meditasi memang tidak sama dengan seperti maraton yang Saudara Bobi sampaikan tadi ya. Kalau maraton sudah tahu prestasinya, apalagi kalau balap balap karung misalnya, itu juga sudah tahu. Ya, nomor satu, wah sudah dapat piala. Kalau sekarang meditasi ini hasilnya apa? Sebetulnya ini yang memang kadang membuat kita malas dalam meditasi juga itu. Karena tidak ada ukurannya. Kalau cara sederhana saja ya, kalau kita misalnya sekolah, ulangan aja kan Ya, ada hasilnya toh. Jadi misalnya pelajaran, kemudian dikasih ujian atau tes atau apa. Kemudian wah dikasih nilai A. Oh, berarti aku sudah ya. bisa nih. Terukur lah Bante ya. Terukur kan? Ya, Ya, nilai B. Waduh, aku berarti harus tingkatkan. Tapi meditasi kan tidak ada ukurannya. Nah, ini yang kadang, udah apa maju apa mundur, apa ya apa ini. Nah, itu. Nah, sebetulnya ada beberapa ukuran yang memang agak relatif ya, tapi ini bisa jadi ukuran. Karena apa? Karena kita memang masih latihan. Jadi ibaratnya gini lah, Anda belajar bela diri itu kalau baru-baru belajar itu mungkin ukurannya ya pokoknya saya hafal lah jurusnya. Tapi kalau belum pernah dipakai tarung itu ya tidak ada ukurannya. Nanti kalau sudah ada tarung, loh ternyata saya kalah ya, benjol juga. Oh, berarti saya kurang ini, kurang kecepatannya ini. Apakah mungkin karena saya usia tua sampai saya benjol? Nah, ini kan bisa terjadi begitu. Tapi kalau sekarang dia pakai tarung, kemudian, kok menang saya? Woi, berarti saya walaupun usianya sudah lebih senior daripada lawan saya, ternyata saya lebih gesit. Nah, ini jadi ada ukuran. Meditasi secara subjektif sebetulnya juga ada ukuran, yaitu kecepatan memegang objek dan kemampuan mempertahankan objek. Ini saya katakan agak relatif. Karena apa? Karena kita merasa kadang-kadang bisa fokus loh. Padahal belum tentu bisa. Ya, nah ini seperti tadi belajar bela diri seolah-olah kita jurusnya sudah hafal. Tapi itu beberapa orang itu mampu merasakan. Jadi gini, misalnya saya pakai set timer 15 menit. Ini yang standar aja, yang sederhana, 15 menit. Kemudian saya amati nafas, satu, satu, dua, dua. Pikiran saya itu sekarang jauh lebih mudah saya kuasai atau saya pusatkan pada objek saya. Dibandingkan beberapa tahun atau beberapa bulan sebelumnya, saya baru satu, satu, dua, dua sudah lari. Satu, satu, dua, dua sudah lari kemana-mana. Tapi sekarang saya bisa sampai lima dan bahkan saya sekarang sudah bisa lebih banyak setting. Jadi misalnya satu sampai 5 ini kan satu set ya. Satu, satu, dua, dua sampai lima, lima, satu set. Biasanya saya hanya bisa dua set. Sekarang ini sudah bisa 5 set tuh. Nah, ini berarti sudah ada kelebihan. Ada kemajuan di situ. Itu ukuran secara personal. Kemudian nanti makin banyak, makin banyak, makin banyak, ya bisa. Lalu ada ukuran yang lebih objektif. Itu kalau tadi belajar bela diri, latihan diajak tarung. Nah, ini tarung ini gimana? Tarungnya itu justru di dalam kehidupan keseharian ini. Ini yang tema kita ini. Di keseharian ini kita ada perubahan enggak? Orang-orang di sekitar saya ini pernah komen nggak tentang perubahan perilaku saya? Misalnya, kamu tuh dulu sulit, sulit tidur loh. Kamu tuh kalau ada masalah, dulu itu aduh, mesti kalau mau tidur bolak-balik sana sini, sana sini. Tapi sekarang ya, setelah kamu latihan meditasi, kok cepet ya tidurmu?
Aku yang dulu lebih cepat tidur aja sekarang kalah sama kamu. Bisa. Nah, ini sebetulnya sudah pengamatan objektif. Orang lain melihat kita. Kita nggak tahu. Itu sebetulnya sama dengan kita tidak menyadari bahwa kita itu sudah tua. Ya, saya kenal saudara Bobby itu kan masih kuliah. Sampai hari ini. Saya kenal saudara Avan juga waktu itu masih masih belum menikah. Ya, dan teman-teman yang lain ini. Tetapi coba sekarang Anda renungkan. Anda sudah punya anak umur berapa? Ya, nah, saudara Bobby anaknya mungkin ya sudah besar, atau malah sudah mau punya menantu. Nah, saudara Afan ya sudah anaknya ya sudah besar. Berarti umur kita kalau kita lihat itu sudah bertambah loh sebanyak umurnya anak itu. Apakah kita merasa umurnya bertambah? Kadang-kadang kita nggak tahu diri. Ya, sampai orang lain yang akan mengatakan, kamu tuh sudah tua, jangan aneh-aneh, naik-naik pohon segala, dikiranya kamu masih remaja. Loh, kita tuh nggak merasa. Kenapa? Karena kita tumbuh dalam usia itu. Kita nggak merasa. Nah, demikian pula kecerdasan atau kebijaksanaan kita dalam latihan meditasi itu. Kita nggak merasa kalau kita tumbuh. Karena tumbuh bersama di dalam diri kita. Hanya orang lain yang melihat. Seperti orang lain mengatakan, kamu naik-naik pohon kayak zaman masih muda saja. Sudah tua kamu itu tuh, anakmu sudah segitu. Sudah mau punya cucu kamu. Oh, iya ya. Nah, orang lain yang melihat. Demikian pula kita. Wih, kamu ini ya, dulu kamu tuh pemarahnya kayak gitu. Kamu kalau ngalami kerugian, wah, stresmu berhari-hari. Sekarang setelah meditasi, kok kamu bisa tenang ya? Nah, ini orang lain yang menilai. Kita merasa ya biasa-biasa aja. Nah, kenapa? Karena kita tumbuh, tumbuh bersama bersama perubahan itu sendiri. Jadi kita tidak merasa, tapi begitu kita bandingkan dengan beberapa tahun kemudian, sama dengan diri kita, kita bandingkan sebelum misalnya anak-anak lahir, atau malah sebelum menikah. Waduh, kemampuan saya sekarang, atau kebijaksanaan saya, kesabaran saya, beda jauh ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jadi itu adalah ukurannya. Ukuran secara objektif dan ada ukuran secara subjektif. Kemudian juga secara objektif yang lain adalah kamu ini dulu pelupa loh. Kamu meletakkan barang di mana. Sekarang kok sekarang kok daya ingatmu makin usia bertambah kok makin tinggi ya. Nah, itu sebetulnya adalah karena hasil konsentrasi yang kita tidak menyadari. Nah, kadang-kadang karena lingkungan kita kadang itu juga ada yang cuek, kita punya lingkungan yang mungkin kurang perhatian, itu yang membuat kita jadi agak agak merasa ragu, apakah meditasiku itu jadi maju atau mundur? Sebetulnya meditasi, kalau kita latih setiap hari, pagi bangun tidur dan malam mau tidur, dia tidak pernah mundur. Kenapa? Karena meditasi itu adalah berbicara tentang kekinian. Saat ini saya sedang apa? Loh, kayak saya kemarin ya, meditasi bisa 10 set, fokus 1-1-2-2. Hari ini saya 7 set. Berarti kan saya ada kemunduran. Bukan kemunduran, karena ketika Anda memahami hari ini hanya 7 set, kemarin 10, dan kemudian Anda mungkin mempelajari kemampuan itu, kenapa ya saya tadi menurut bisa berbeda daripada kemarin, oh mungkin saya karena kurang fokus, maka hari ini yang hanya 7 set itu menjadi pelajaran untuk kita tingkatkan di waktu kemudian. Jadi ini akan selalu ada kemajuan. Tapi kalau kita menganggap, waduh ini kemunduran, besok kan jadi 5 set, lusa jadi 3 set, jadi percuma dong aku meditasi. Enggak percuma, karena tetap kita akan menjadikan apa yang kita alami itu sebagai pelajaran. Walaupun tadi 10 set, sekarang hanya 3 set, 1 set, bahkan kadang-kadang selama seminggu itu, yang pernah 10 set ini bisa cuma 2 set, 2 set, 2 set. Tapi itu tidak pernah disebut kemunduran. Karena selama itu menjadi pelajaran, untuk kita perbaiki di waktu yang mendatang, dia tidak pernah disebut kemunduran. Nah, kalau sekarang kok saya menjadi lebih lambat segalanya.
belum tentu lambat itu benar-benar lambat secara objektif. Lambat secara subjektif belum tentu lambat secara objektif. Kenapa demikian? Meditasi itu adalah menggunakan kekuatan pikiran untuk fokus. Nah, kalau kita sudah fokus, hal-hal yang seolah-olah berlalu cepat, sebetulnya itu bisa kita ketahui sedikit demi sedikit. Misalnya dulu disebut refleks ya, begitu ada nyamuk langsung plok gini. Refleks nih. Tapi begitu kita sudah meditasi, kita langsung bisa memecah tahapan-tahapan yang dari ada nyamuk kemudian langsung pukul itu, yaitu ada ada apa di tangan saya ya. Kemudian saya ingat, oh ini ada nyamuk nih. Lalu saya mau memutuskan apa ya? Nih saya kan umat Buddha, saya kan jangan sampai saya melakukan pembunuhan. Oh kalau gitu saya mengusir. Itu ada proses tahapan yang mungkin bagi si pelaku sebagai subjek, dia menganggap kok jadi lambat ya saya memikirnya. Dulu kan saya set langsung. Tidak. Tapi kita menjadi lebih waspada. Dan mungkin kecepatan kita memutuskan itu menjadi lebih cepat daripada sebelumnya. Tetapi karena kesadaran kita, pikiran ini kan dalam 1 detik bisa 1 miliar pikiran. Dan kita bisa ngamati itu satu-satu. Seolah-olah lambat, padahal kecepatannya tinggi. Anda tentu pernah menonton film Matrix. Itu film kuno. Matrix itu ketika ditembak merasa pelurunya itu jalannya lambat. Tapi sebetulnya bukan pelurunya jalannya lambat, matriksnya yang jalannya lebih cepat. Nah, pikiran kita karena cepat merasa seolah-olah yang lain jadi lambat. Termasuk orang berbicara pun jadi seolah-olah lambat. Kok kamu lambat sekali sih? Kamu kan mesti mau ngomong ini habis ini. Loh iya, kenapa? Karena pikiran kita kecepatannya yang tinggi. Jadi mungkin kalau kita berbicara bahasa komputer, prosesor kita ini sudah tinggi sekali kecepatannya, sehingga merasa pekerjaan yang begitu-begitu itu lambat sekali, seolah-olah kita ini bisa multitasking dengan sangat mudah sekali, karena banyak waktu yang kita tersisa untuk melakukan itu, karena semuanya jadi lambat. Nah, ini yang mungkin untuk menanggapi tentang ukuran keberhasilan meditasi itu bisa subjektif dan objektif, kemudian merasa melambat itu sebetulnya ada kemungkinan karena kecepatan kita yang tinggi, pikiran kita, kesadaran kita, tapi juga bisa karena usia melambat, kemudian ya sudahlah jalani saja. Nah, jalani saja tapi memiliki kesadaran bahwa tidak ada kemunduran. Ya, tetapi yang ada selalu kemajuan karena meditasi itu adalah praktek setiap saat. Nah, kemarin hasilnya 10, hari ini kok 3, itu bukan kemunduran karena kita menjadikan hari ini sebagai pelajaran untuk kita mulai tingkatkan lagi di masa-masa depan. Demikian, mudah-mudahan bisa Ya, Bante. dipahami. Oke, Ya, mantap. terima kasih Saudara Bobby. Gimana? Sudah cukup ya? Boleh tambah nggak? Oh, oh, boleh kalau memang mau diperdalam, ada yang masih dianggap kurang. Bante, satu lagi Bante kalau boleh Bante. Nah, Eh, Akhir ini kalau saya meditasi Bante, saya langsung merasa kok saya eh, seperti eh, saya menyadari saya duduk gitu Bante. Langsung sadar gitu. Itu kan saya sendiri jadi ngeri juga Bante. Maksudnya kenapa saya langsung sadar saya duduk ya? Maksudnya ini sesuatu yang agak aneh menurut saya Bante. Apa saya mau kemana saya ini? Cepat betul saya merasa saya duduk gitu Bante. Saya sekarang nih merasakan waktu itu saya rasakan betul. Itu apa Bante? Apa Bante? Loh, kalau sudah merasa cepat sadar saat ini sedang duduk, ini kan sebetulnya bagus. Nah, Iya tapi Pak. kalau waktu terasa lama, berarti pikiran kita itu selalu menganalisa. Padahal ya sudah saat ini saya sedang duduk, sadari sedang duduk, atau kita memegang objek kita, ya misalnya sedang duduk. Mungkin apakah kita mengamati dari telapak kaki kita, kemudian ke betis kita, kemudian ke lutut kita, paha kita, pinggul kita, misalnya punggung.
kemudian juga lengan, lengan atas, lengan bawah, kemudian leher dan kepala. Kita dari kepala turun lagi sampai ke telapak kaki. Jadi kita ada kegiatannya, maka justru kalau orang sudah bisa meditasi, waktu itu terasa cepat. Tapi kalau Anda waktu merasa jadi lambat, berarti Anda mengisi pikiran Anda waktu meditasi itu dengan pikiran-pikiran yang lain. Ya itu salah satunya mungkin jadi, loh, aku kok waktu kok jadi langsung bisa bisa terasa sadar sedang duduk ya, aku kok jadi ngeri ya, dan lain-lain dan lain-lain itu yang menjadi Ya, lambat. boleh. Nah, jadi kita harus sadari kita isi waktunya itu. Apakah kita hanya menyadari saja posisi duduk, apakah kita menggunakan objek nafas atau kalimat, itu terserah. Karena itu waktu kita meditasi, pertama kita hanya 15 menit, tapi lama-lama 15 menit itu rasanya kok kurang ya. Kurang Ya, Bang. kalau sudah berasa kurang, berarti kita boleh tambah, mau 20, 30 menit silahkan. Nanti kita sudah biasa 30 menit misalnya, kok lama-lama kurang lagi ya? Ya tambah lagi 1 jam misalnya. Tapi untuk perumah tangga cukuplah 1 jam, 1 jam setengah cukup. Kenapa? Karena ini kan latihan yang duduk berdiri berjalan itu. Yang penting nanti di kehidupan sehari-hari, ketika Anda berbisnis, ketika Anda mengendarai kendaraan di jalan raya dan sebagainya, itu fokus seperti meditasi. Nah, kenapa kalau perumah tangga kok nggak boleh latihan sampai berjam-jam? Ya kan nggak kerja nanti. Terpanggil keluarganya juga kemudian, aku baru meditasi, jangan ganggu. Nah, itu kemudian ditulis di pintunya, on air. Kalau sedang on air berarti saya tidak boleh diganggu. Ya kan itu jadi kita tidak benar. Ya, meditasi itu untuk kehidupan keseharian. Kalau Anda sudah merasa cepat pada waktu Anda merasa sadar sedang duduk, berarti sudah benar. Berarti Anda sudah terampil, sudah tahu caranya. Begitu Anda duduk, Anda sudah tahu pikiran ini diletakkan di mana. Jadi sadar langsung sedang duduk. Ya, begitu. Iya Bante. Cukup Bante. Nanti Oke. nanti lagi kita diskusi Bante kalau ketemu. Oke. Ya, terima kasih Bobby dan juga Bante atas jawabannya. Dan selanjutnya sudah menunggu Bante Sunawati juga dari Samarinda nih Bante. Silakan Sunawati. Malam, Bante. Terima kasih atas kesempatannya, Romo. Ya, terima kasih. Eh, saya mau tanya, Bante. Kadang-kadang dalam meditasi kita ini kan, biasanya kita eh, pilih konsentrasi kan, duduk-duduk. Dalam proses tertentu itu, batin ini kan ngomong-ngomong. Nah, saya ini belum tahu, Bante, ngomong-ngomong ini dari mana sebetulnya, Bante. Karena semua itu pasti ada sebab akibat kan. Meskipun pada saat mau muncul pikiran, karena latihan yang sudah cukup ini, saya cepat tahu mau ngantukin saya sudah mulai tahu ada gejala-gejala. Tetapi kalau ngomong-ngomong ini, sampai sekarang ini saya belum bisa melihat kondisi-kondisi apa. Pasti ada objek sehingga pikiran itu bergerak. Tapi eh, untuk yang bisa menyetop pembicaranya saya hanya harus harus kembali ke objek. Karena kalau diikuti kan kita jadi terseret kan, itu aja. Cuma saya ingin tahu sumbernya ini ngomong-ngomong ini karena ribut terus kan kadang-kadang. Sebenarnya karena apa gitu loh. Itu pertanyaan pertama, Bante. Pertanyaan kedua, eh, saya perhatikan dalam keseharian saya, Bante. Entah kemelekatan saya tahu. Pokoknya kalau ketemu yang tidak menyenangkan tuh batin ini langsung sebel, perasaan tidak nyaman ke seluruh badan. Gejala-gejalanya kan itu yang lebih nyata. Padahal kita tahu kehidupan ini tidak selalu mulus kan gitu. Bagaimana caranya supaya kebijaksanaan kita ini dengan apa yang sudah kita pelajari sampai saat ini bisa melihat ini apa adanya sehingga meskipun kondisi tidak menyenangkan kita tidak sampai terseret gitu loh Bang. Karena kalau senang kan gampang ya Bang. Yang susah ini loh membuat kita moodnya semua jadi jelek, konsentrasi kita jadi jelek, semua terseret semua. Makasih Bang. Baik. Wah, ini dua pertanyaan
yang cukup menarik ya. Jadi ini sebetulnya pelaksanaan meditasi di keseharian. Yang pertama sebetulnya adalah masa latihan, yaitu ketika pikiran kok jadi diskusi, debat, ya, dan lain sebagainya. Dari mana muncul ya? Jelas itu dari pikiran. Ya, kenapa pikiran itu bisa muncul? Ketika batin itu mulai memegang objek, misalnya katakanlah tadi kata Budo ya, pengulangan Budo, Budo, bisa Budo itu bisa bermacam-macam, masuk bud keluar do, bisa juga dibalik keluar bud masuk do. Jadi bud do, bud do. Ada juga yang masuk bud keluar do, Budo itu sama saja. Nah, kemudian ketika kita sudah mulai pegang objek, pikiran ini mulai ngobrol kemana-mana, diskusi, bisa perdebatan juga. Kenapa? Karena ketika batin itu menjadi tenang dengan objek kita, maka bawah sadar kita itu bisa naik, muncul. Ibaratnya adalah sungai yang mulai tenang, maka batu-batu kerikil di bawahnya itu akan kelihatan dengan jelas. Demikian pula ketika kita sudah memegang objek, kerikil-kerikil masa lampau kita, kerikil-kerikil rencana-rencana kita itu bisa muncul. Dan itulah menjadi ngobrolnya itu. Hal-hal yang menyenangkan, hal yang tidak menyenangkan maupun netral itu muncul. Kemudian, karena kita belum mencapai kesucian, masih banyak ketamaan maupun kebencian dan kegelapan batin, maka kemunculan itu kita tanggapi. Jadi kalau misalnya sesuatu yang menyenangkan, eh, meditasi ini ternyata enak loh kalau sudah bisa fokus. Nah, ini tentang meditasinya sendiri. Tapi karena itu ada ketamaan dan kita menanggapi, ya memang enak. Ini makanya saya perlu setiap tahun saya latihan di sana, di sini, di situ. Itu kan karena enak. Nah, sudah mulai ngobrol kan. Mulai ngobrol. Nanti yang sudah ngobrolnya kejadian, bisa terjadi perdebatan. Tapi kan kita juga punya tanggung jawab sebagai perumah tangga yang harus banting tulang. Jangan cuma meditasi terus dong. Loh, tapi ini kan sudah nggak selesai. Dan kita lupa, tugas saya apa tuh hari ini? Saat ini kan saya harus sadar, harus mengucapkan Budo. Lah ngapain saya ngurusi ini tadi? Nah itu dari kata enak itu tadi. Itu hanya dari kata rasa enak yang sederhana saja yang muncul. Atau kita kepikiran, wih, aku meditasi kalau bisa sakti, si A yang menjengkelkan itu, wah, aku bacain jampe-jampe supaya dia sakit-sakitan. Oh iya, bener-bener. Dia gini, lah sudah mulai lagi diskusi lagi. Pokoknya apa saja itu bisa muncul. Kuncinya kita tidak perlu emosi, karena itu wajar, dialami siapapun juga. Tetapi kuncinya kita hanya mengamati loh, tugas saya apa? Ya, seperti tadi saudara Bobby tadi, yaitu sadar saat ini saya sedang duduk. Duduk ngapain nih? Nah, saat ini saya sedang duduk, sedang mengamati apa saya dengan mengulang kalimat Buddho. Sudah, nanti dia lenyap sebentar. Nanti muncul lagi, ngobrol lagi. Amati lagi, lenyap lagi sebentar. Lama-lama kan kita capek nih kalau misalnya latihan meditasinya 1 jam. Sudahlah silahkan sana ngobrol aja puas-puasin aja. Nah, kenapa? Karena kita semangat disiplinnya kurang, uletnya kurang. Maka meditasi itu kan modalnya disiplin, semangat, dan ulet. Yaitu, enggak, aku harus berusaha lagi. Aku harus berjuang lagi. Nah, jadi dengan susah payah, kita kumpulkan lagi tenaga lagi. But, tuh. Aduh, baru sekali amblas lagi. Emosi sungguhan. Tapi enggak apa-apa. Ya sudah, mulai lagi. Satu, but, but. Lama-lama nanti kita bangun semangat kita pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Semua itu bertahap karena ini adalah keterampilan. Ya, jadi sebabnya adalah pikiran. Pikiran itu bisa muncul karena indera kita menangkap apa saja. Apakah itu karena pikiran ingat tentang sesuatu, apakah mata seolah-olah melihat cahaya, cahaya kemudian, "Ih, apa itu? Cahaya apa itu? Wah. Ini nanti seperti teman-teman saya yang ngomong nih, bisa mencapai tahap ini. Ya, sudah, diskusi lagi, ngobrol lagi. Kemudian telinga, ini indera kita ini semua yang bikin
bikin munculnya pikiran-pikiran itu karena kontaknya dengan objek-objek luar, mendengar suara di kamar kita kok ada suara barang jatuh. Wah, apa itu? Padahal saya kan sendirian di rumah ini. Siapa itu? Ah, sudah, ada diskusi lagi. Itu kan dari telinga. Kemudian kulit juga begitu. Hmm, tahu-tahu kok dingin ya. Padahal sih AC-nya kan saya hidupkan cuma segitu aja. Kenapa sekarang jadi dingin ya? Apa ada yang besarin ya? Apa gini? Ah, sudah diskusi lagi. Jadi semua itu dari indera kita sumbernya. Kemudian kita tangkap, kemudian kita ditipu oleh pikiran untuk menjadikan itu sebagai objek sampingan supaya kita tidak fokus pada objek kita ya. Makanya Anda sudah benar. Kembalikan ke objek, lari lagi, kembalikan lagi, lari lagi, kembalikan, tidak masalah. Karena itu memang kita butuh disiplin, semangat, dan ulet. Nah, kemudian yang kedua adalah gimana ya kalau saya ketemu yang tidak menyenangkan, rasanya jadi nggak enak. Ya, itu normal aja, ya. Nah, kenapa demikian? Karena kesadaran pada keseharian itu masih kurang. Saya lebih menyarankan pada Anda sering mengatakan saat ini saya sedang apa. Nah, jadi saya ketemu dengan si A, memang menjengkelkan, tapi saat ini saya sedang apa? Apakah si A ini menyakiti saya sekarang? Saya tidak suka sama si A itu kan karena kelakuannya dia yang dulu. Nah, saat ini kan si A tidak ngapa-ngapa, tapi saya juga tidak bisa sih senyum sama dia. Ya nggak apa-apa, nggak usah senyum. Tapi kan membuat kita nggak nyaman sendiri kan rugi sendiri. Ya kalau si A itu orang dari kota lain yang kita jarang ketemu setahun sekali. Lah kalau si A di kota yang sama, atau si A itu malah tetangga kita, atau si A itu malah serumah dengan kita, apa enggak kita ini lama-lama jadi penyakit? Padahal si A sendiri ketemu kita biasa-biasa, seolah-olah dia tidak merasa salah lagi. Itu lebih paling menjengkelkan lagi. Kita ketemu dia, sudah kita nggak suka, dia malah halo, rasanya jangan sok lah kamu. Ya, tapi gimana lagi? Karena yang salah adalah kita sendiri, yaitu kita tidak sadar saat ini saya sedang apa. Saat ini saya sedang duduk, saat ini saya sedang berdiri, saat ini saya sedang berjalan. Tapi saya tidak sanggup untuk baik sama si A. Ya sudah, saya menghindar. Halo kamu, saya sudah ya. Saya masih ada kesibukan lain. Kita abaikan dia. Jadi kita tidak memancing permusuhan, kita juga tidak menyakiti diri kita atas peristiwa yang menyakitkan beberapa tahun yang lalu. Si A saja ditanya sudah lupa. Kalau mungkin satu ketika ditanya, sama teman kita ya misalnya kamu kenapa sih kok si dia itu nggak suka sama kamu, si A akan menjawab nggak tahu juga tuh ngapain dia nggak suka sama saya wong saya saja nggak ngapa-ngapa. Coba si pelaku nggak sadar kita yang nyimpen terus. Padahal dia nyakiti kita 5 tahun yang lalu dan kita ingat, berarti kita kejam dengan diri kita. Dalam 5 tahun ini kita ingat kejahatannya si A dan kita menyakiti lagi, menyakiti lagi, menyakiti lagi. Ibaratnya luka kita ini mau sembuh ditusuk lagi, dikasih garam lagi, kasih jeruk lagi. Jadi membuat kita sakit. Padahal si A sudah lupa, yang nusuk kita lupa. Kita yang masih ingat kan kita jadi rugi, rugi dengan kehidupan kita. Ya kalau kita umurnya panjang, kalau kita pas emosi kemudian kita mati, maka kita lahirnya malah deket si A itu. Karena pikiran terakhirnya kita adalah si A. Dan kita jadi musuh di kehidupan berikutnya. Jadi kakak atau adiknya, jadi pasangan hidupnya, jadi orang tua dengan anak. Wow, itu penderitaan yang berkepanjangan itu. Nah, daripada kita kelahiran kembali ketemu si A, di kehidupan ini saja sudah menjengkelkan, lebih baik semoga dia bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Kalau kita saat ini sedang apa masih nggak bisa ngatasi, ya kita langsung sadari, aku ada kebencian ya. Semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Terus kita geser, kita menjauh. Begitu supaya kita tidak menyakiti diri kita sendiri. Ya, oke. Silahkan Romo Apan. Ya, terima kasih Sunawati dan juga Bante atas jawabannya. Nah, selanjutnya dari Kalimantan kita beralih ke Batam ini Bante. Nah, sudah menunggu Bu Linda dari Batam. Ini salah satu kelebihan Zoom ya Bante. Kita bisa bertemu dengan sahabat-sahabat dari berbagai kota.
Baik, silakan, Bu Linda. Oh, mic-nya kepencet lagi ya. Oh, terima kasih Romo, izin Bante. Sebelumnya memang pernah ketemu dengan Bante melalui. Mic-nya Kepencet lagi. mati lagi. Oh ya, maaf Bante, kayaknya kok otomatis tertutup dia Bante. Eh, Memang saya sebenarnya namanya kan Linda, cuma biasanya ketemu Bante di Zoom yang lain namanya Ali. Karena menghormati teman saya memasukkan saya di Zoom dengan nama itu Bante. Bante izin selama saya melatih meditasi dalam beberapa tahun ini, saya merasa bahwa sifat-sifat saya sudah mulai berubah. Yang sebelumnya saya menganggap bahwa sepertinya tidak akan mungkin berubah kalau zaman dulu. Kalau sebelum meditasi kan kita berusaha untuk mengubah, tapi sepertinya sangat sulit. Tapi otomatis dengan latihan yang berjalan terus, eh, itu bisa berubah. Terus yang terakhir saya ketemu Bante di Zoom, Bante mengatakan bahwa kalau misalnya muncul kekhawatiran, Bante bilang perasaan, 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 perasaan. Saya sudah mencoba melatihnya, Bante. Begitu saya mengucapkan kata ketiga, perasaan, 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 kekhawatiran itu lenyap, Bante. Apakah saya harus mengucapkan perasaan-perasaan lagi atau saya balik ke netral, netral, netral? Karena pada saat kekhawatiran muncul, saya bilang perasaan, 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 dia lenyap. Apakah saya perhatikan dia lenyapnya atau saya karena dia sudah netral, apakah saya harus ke netral perasaan-perasaan lagi tapi yang netral gitu Bante. Izin Bante, mohon bimbingannya. Terima kasih Bante. Baik, ya, Ibu Aling yang luar biasa, yang memang sangat tekun, dan ini juga menjadi satu bukti ya, yang tadi ditanyakan oleh Saudara Bobby, bahwa kok seperti tidak ada ukurannya ya, ini gimana ngukurnya itu. Nah, ini Ibu Aling secara pribadi, secara subjektif bisa mengukur, yaitu dulu saya punya watak atau sifat yang seperti ini, yang saya rasa sulit ya berubah. Tapi setelah meditasi kok bisa? Nah, ini yang subjektif. Tapi mungkin nanti kalau kita lihat apakah ada yang objektif, yaitu orang lain apakah juga menilai kita berubah. Nah, kalau orang lain menilai berubah, nah itu lebih lebih pasti lagi karena kalau subjektif itu kan kadang kita merasa saya sih udah lebih baik ya. Nah, tapi orang lain merasa, mana kamu lebih baik, oh kamu masih sama seperti dulu. Wow, ini berarti orang lain belum melihat nih perubahan, berarti masih terlalu kecil perubahannya. Bagi saya sudah berubah besar, karena saya sudah mengorbankan keakuan saya, jadi saya merasa sudah besar. Tetapi orang lain nggak menganggap masih kecil. Tapi kalau sekarang orang lain juga melihat, ih berubah sungguhan kamu. Wah, berubah banyak. Dulu sifatmu itu saya kira memang nggak bisa berubah. Ternyata kok bisa ya dari meditasi. Nah, itu secara objektif. Itu lebih mantap lagi ya. Nah, sekarang yang ditanya Ibu Aling ini adalah, kadang muncul kekhawatiran. Ini sebenarnya menyambung Zoom yang sebelumnya ya. Jadi, tapi tidak masalah. Jadi, ada rasa kekhawatiran yang muncul, kemudian diamati. Nah, ini kalau tadi seperti Sunawati tadi juga merasa ketemu dengan orang yang tidak menyenangkan. Nah, kemudian kan bisa diamati itu misalnya ya, saat ini sedang apa, kemudian ini sudah kejadian masa lalu, kita abaikan. Tapi ini kan kekhawatiran kita amati dengan mengucapkan hal yang ataupun apa yang kita rasa, yang untuk kita gunakan merasakan itu apa. Nah, kalau kekhawatiran itu kan perasaan. Kalau misalnya kita mendengar suara sampai kita musik misalnya ya, sampai kita, waduh, ingat masa lalu, gimana yang indah misalnya. Nah, kita lalu mendengar, mendengar, mendengar. Ini organ organ kita untuk mendengar. Kemudian kalau tadi badan ya kita gunakan pengalaman pada badan, misalnya merasa, merasa, merasa. Demikian pula ini ada kekhawatiran. Ini merasa secara mental, merasa, merasa, merasa. Loh kok lenyap? Betul, karena kita begitu kita sadari, dia lenyap. Nah, kalau kekhawatiran itu kuat,
Setelah lenyap dia masih muncul lagi. Ya, nah kita amati lagi sebagai perasaan-perasaan lenyap lagi, nanti muncul lagi, lenyap lagi, muncul lagi, lenyap lagi. Besok latihan meditasi bisa muncul lagi, seminggu lagi bisa muncul lagi, nggak apa-apa. Tapi kemunculan yang berikut-berikutnya itu menjadi lebih lemah. Ibaratnya, ibaratnya ada benda dengan tali yang demikian banyak, mungkin balon yang dengan tali demikian banyak, kemudian ketika muncul, talinya kita potong, dia tenggelam lagi, muncul lagi, talinya kita potong, tenggelam lagi, kita potong satu, 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 lama-lama kekuatan talinya ini menjadi sedikit. Dulunya talinya misalnya 15, setelah 15 kali muncul, talinya kita potongi semua, ambles. Balonnya lari, terbang ke udara sudah. Nah, demikian pula pikiran-pikiran kita tadi, misalnya kekhawatiran. Sedemikian kuat kekhawatiran itu muncul, tersimpan di dalam batin kita, maka kita amati sebagai perasaan-perasaan, dia hilang. Ini seperti tali balon yang dipotong. Dia muncul lagi. Kita amati lagi perasaan, dia lenyap lagi. Kepotong lagi. Lama-lama dia muncul makin lemah dan akhirnya dia amblas. Nah, itu berarti kekhawatiran kita sudah terselesaikan. Dia sudah tidak muncul lagi, paling hanya kita ingat satu ketika penyebab kekhawatiran itu. Dulu kok saya punya ya kekhawatiran seperti itu. Sambil kita ketawa, aduh, ternyata masa lalu saya kok seperti itu ya. Itu aja saya khawatirin. Nah, tapi pertanyaannya tadi adalah, ketika perasaan kekhawatiran itu sudah lenyap, apa yang harus dilakukan? Nah, yang dilakukan adalah kita bisa kembali pada objek awal sebelum kekhawatiran itu muncul. Misalnya, saya tadi memperhatikan nafas, nafas masuk satu, satu, dua, dua. Kemudian saya teringat sesuatu dan saya merasa khawatir. Kekhawatiran itu timbul, nah sekarang saya sadari sebagai perasaan, kekhawatirannya lenyap. Kemudian saya kembalikan kepada nafas lagi. Satu, satu, dua, dua. Karena nanti begitu semuanya sudah lenyap, tidak ada apa-apa, nah itu kita baru menyadari, saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang tidak merasakan apa-apa. Tapi selama kekhawatiran itu masih potensinya muncul, lebih baik dikembalikan kepada objek awal. Begitu, Ibu Aling, apakah kira-kira sudah bisa diterima? Sudah bisa? Ya. Iya, izin nanti maksud saya itu pas lagi nggak meditasi pada kehidupan sehari-hari, karena mungkin biasanya ada latihan 1 hari 2 kali meditasi. Jadi di keseharian itu pas dia mungkin lagi kita mungkin lagi menulis atau lagi kerjain sesuatu, nah timbul kekhawatiran itu biasanya kan untuk supaya dia tidak terputus kan, saya mencoba yang terakhir Banti bilang, biasanya kalau hal yang muncul itu saya kalau yang terlalu kuat itu saya tutup mata Banti, saya tutup mata terus saya amati dari awal dia muncul sampai dia lenyap. Nah, begitu bukan saat meditasi Bante yang muncul seperti itu, yang kalau kekhawatiran yang tidak terlalu kuat itu biasanya kan perasaan-perasaan supaya kita mengingat tetap untuk memperhatikannya Bante. Karena kadang terlalu banyak objek di luar itu sedang ngapain gitu kan pasti kita terputus. Tapi kalau misalnya kita bilang perasaan-perasaan otomatis perhatian kita ke situ Bante. Nah, begitu perasaan-perasaan yang ketiga dia kekhawatirannya lenyap. Setelah lenyap itu ya eh, saya masih berpikir harusnya gimana gitu nanti. Nah, terus nanti untuk tentang sifat yang berubah itu, saya melihat bahwa anak saya itu sudah menjalankan 5 sila dalam keseharian. Suami saya juga udah mulai mengikuti saya ke viara kebaktian, terus dan namakan Bante dan juga mulai ikut saya uposatha Bante. Itu aja Bante. Ya, Makasih. baik. Jadi, kalau tadi Ibu merasa khawatir di dalam kehidupan sehari-hari, ya, kemudian setelah diamati menjadi lenyap, nah, apa yang dilakukan sekarang? Ya, kembali kepada apa yang tadi Ibu sedang kerjakan saat kekhawatiran itu muncul.
Misalnya ibu sedang menulis, ya fokus lagi pada menulis. Ibu sedang nonton televisi, ya fokus lagi pada nonton televisi itu. Tapi kan kekhawatiran itu sudah bisa ibu kendalikan sekarang, kekuatannya. Dan lama-lama dia juga akan lenyap. Karena itu hanya bagian dari pengalaman, memori-memori Anda saja. Yang kemudian akhirnya, oh ya cuma gitu aja. Nah, kemudian kalau sekarang perubahan sifat itu akhirnya ibu bisa bisa memahami dengan suami yang menjadi lebih mengerti dhamma atau melaksanakan dhamma, demikian pula dengan anak, berarti mereka melihat ada perubahan. Ya, walaupun mungkin tidak dikatakan, karena tidak semua orang mampu mengatakan sesuatu. Sama dengan sebagai ibu rumah tangga ya, sebagai ibu rumah tangga yang mungkin tiap hari memasak untuk anak dan suami. Berapa kali mereka ngomong dalam sekian lama berumah tangga itu, berapa kali kalau makanannya enak lalu ngomong, wah enak ya masakanmu. Kayaknya jarang ya. Tapi kalau pas nggak enak, itu yang diomongkan. Hari ini masakanmu kok nggak enak ya? Asin sekali gini, apa sih yang kamu pikirkan? Loh? Jadi kalau enak dianggap itu sudah seharusnya. Tapi kalau nggak enak, itu berarti saya berhak menuntut. Nah, artinya bahwa kadang kalau sesuatu yang bagus, tidak semua orang bisa memuji, tidak semua orang bisa mengungkapkan. Nah, kalau kita bisa menjadi lebih baik, kadang-kadang juga mereka nggak mengungkapkan. Kamu sekarang kok jadi lebih baik. Tetapi ketika mereka mau mengikuti dengan kita berbuat baik bersama, misalnya tadi yang dikatakan berdana makan kebiara dan seterusnya, berarti memang kita diakui sudah berubah menjadi lebih baik. Ya, itu secara objektif sehingga Anda bisa, wah ya, kalau gitu saya akan terus jaga kebaikan yang sudah saya lakukan ini sampai menginspirasi mereka untuk berbuat baik. Dan kalau bisa saya tingkatkan lagi sehingga mereka akan lebih terinspirasi untuk meningkatkan kebaikan mereka juga. Saya kira itu bagus banget Ibu Aling ataupun Ibu Linda. Mudah-mudahan terus Anda bersemangat di dalam mempelajari dan melaksanakan dhamma di kehidupan sehari-hari. Sukses selalu. Baik, Bante. Terima kasih Romo. Ya, Ya, terima kasih Bu Aling atau Bu Linda dari Batam. Sungguh luar biasa bisa mempraktekkan meditasi dalam keseharian ya Bante ya. Nah, semoga ini bisa memberi motivasi kepada kita semua. Oh, ternyata bisa ya seperti yang Bante sampaikan juga. Baik, kalau dari Kalimantan sudah, Batam sudah. Nah, ini mungkin Surabaya nih giliran belum nih. Dipersilakan perwakilan Surabaya. Mungkin ada yang mau bertanya atau Jakarta, Medan. Nah, ini semua ada Bante. oh, Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Baik, sambil nunggu ini Bante. Nah, Bante seperti Bante tadi katakan kan bahwa hendaknya kan kita selalu sadar setiap saat Bante. Nah, seperti tadi Bante contohkan bahwa misalnya ketika kita mengunci pintu rumah Bante. Nah, kalau kita sadar setiap saat kan kita tidak ragu lagi Bante bahwa itu pintu sudah terkunci. Nah, memang tapi ada satu masa atau satu kejadian Bante misalnya kita sih sudah sadar Bante bahwa pintu rumah itu sudah kita kunci dan kita yakin bahwa itu sudah kita kunci Bante. Tapi istri mungkin bilang, pintu sudah dikunci belum? Nah, karena istri ngomong gitu Bante, kita jadi ragu lagi Bante. Wah, mau kita ngecek lagi nih Bante. Oh, ternyata sudah. Walaupun awalnya kita sudah yakin itu Bante. Nah, itu gimana Bante? ya nggak apa-apa sih itu ya. Jadi yang penting kita sudah yakin dulu. Hmm. Saya sadar sedang mengunci, ya sudah yakin. Kemudian istri ngomong, yakin kamu? Yakin. Coba cek. Sungguhan loh, saya sebetulnya sudah yakin. Atau kita mau taruhan nih, besok siapa yang nyuci piring nih? Nah, atau siapa yang nyuci baju nih? Nah, kita juga bisa santai seperti itu ya.
Tapi kalau supaya istri juga merasa nyaman lah, oke lah kita cek lagi walaupun saya sudah pasti yakin itu sudah terkunci. Tidak apa-apa. Itu bukan sesuatu hal yang salah kan. Itu wajar dalam kehidupan berumah tangga. Gitu. Tapi kadang ya kita bisa jawab sambil santai itu. Mau taruhan nih besok siapa yang ngantar anak ke sekolah misalnya. Itu bisa juga seperti itu. Tidak apa-apa. Itu bagus. Istri kan juga bagus. Jadi kan suami istri kan sebetulnya seperti seperti kaki kanan dan kaki kiri yang saling membantu untuk seseorang maju melangkah. Nah ini kalau rumah tangga itu kan seperti orangnya, ya, suami istri kan seperti kaki yang maju kanan kiri itu. Nggak apa-apa, meriah aja. Tinggal Anda pandai-pandainya menjawab aja. Mau diperiksa sendiri, Anda jalan, ataukah Anda mau memancing istri Anda yang memeriksa supaya menunjukkan keyakinan Anda. Karena kalau nanti Anda yang meriksa sendiri, lalu mengatakan, sudah itu tadi, sudah dikunci. Istri kan juga bisa ngomong. Ah ya kamu kan barusan kuncinya, tadi pasti belum ya. Iya, lama-lama kita ya, wow ini puyeng juga nih. Ya, jadi kita ya bisa isengin juga. Ya kamu coba yang periksa sambil taruhan besok yang nyuci piring siapa. Iya bisa gitu juga. Atau besok meditasi. Ayo kalau kamu sampai yang salah meditasi bareng sama saya ya besok. Gitu juga bisa. Suka-suka Anda lah itu tekniknya berumah tangga. Gitu ya, Roma Afan. Ya, ya, terima kasih Bante. Nah, ini sudah ada Bante. Pak Rudi Hartono. Dari mana nih Pak Rudi? Silakan. Belum dia. Oke, ya. Selamat malam. Berarti Malam. terima kasih Romo. Saya dari Surabaya. Oh, akhirnya Bante, Surabaya. Silakan. Nanti mau tanya ini Bante, kalau misalkan posisi duduk yang belakangan saya ngalami posisi duduknya itu kan dulu kan meditasi kan selalu duduk bersila Bante. Terus belakangan pada saat mau berdiri itu kayak enggak, kayak kesakitan Bante di tulang belakang. Nah, terus saya ubah sekarang saya duduk biasa kursi, pakai kursi. Nah, itu nggak apa-apa ya Bante satu itu. Dua, apa memang itu karena terjadi karena kesalahan pada saat melakukan meditasi? Sama mau nanya kan tadi kalau misalkan pengertian wipasana itu kita ngamati napas, setelah itu ada jalan pikiran misalkan di dalam saat kita fokus menghitung napas 1, 2, 3 sampai 8 itu muncul pikiran kayak misalkan tadi siang apa atau gangguan apa itu kita amati atau kita kembali ke napas. Terima kasih. Baik. Wah, ini saya kira pemain bulu tangkis All England dulu ya. Tapi rasanya dulu Rudi Hartono nggak tinggal di Surabaya itu. Ini Pemain ini. duplikatnya Bante. Iya ya. Oh, senang sekali sampai saya kaget tadi namanya. Tapi saya sepertinya belum pernah ketemu loh dengan Pak Rudi ini. Pernah Walaupun, Bante. hah? Pernah ya? Pernah di waktu di Surabaya Bante ngadakan One Day Mindfulness itu. Yang terbaru kemarin itu ya? Enggak, yang lama. Terus habis itu saya berkunjung ke sebelum COVID itu berkunjung ke mana? Ke Budi Blitar, Gede. di Ulingi ya. Cuma nggak ketemu. Oh, Saya ya, sempat ya. main ke sana ya. Oh, oke, oke. Saya kira yang One Day Mindfulness terbaru kemarin di Edaka itu. Oh, oke. Enggak. Ya, Ya. tentang sekarang untuk menjawab pertanyaan duduk di kursi atau duduk bersila di lantai ya. Sebetulnya sama saja, karena meditasi itu adalah latihan memusatkan pikiran. Jadi, idealnya memang duduk di lantai itu bagus karena posisinya itu lebih stabil, ya. Karena kan seperti misalnya kita menegakkan barang ya. Jadi, menegakkan barang begini, kalau bawahnya itu lebih lebar, ini barang ini cenderung bisa lebih tahan lama berdirinya. Misalnya, kalau kita bangun rumah ya, bikin tiang, tiang panjang atau tiang lah, tiang, bikin kolom. Itu kan di bawahnya dikasih sepatu, ya, ada ke sepatunya. Supaya apa?
supaya kolomnya ini tahan lama, bisa tegak lurus. Tapi kalau sepatunya itu kecil atau setinggi kolomnya itu atau selebar kolomnya itu, gampang sekali ambruk. Nah, jadi ketika orang duduk bermeditasi bersila, itu punggung ini seperti kolomnya, kaki, lutut, dua lutut dengan ini semua kiri kanan ini membentuk segitiga dengan tulang ekor kita, itu seperti sepatunya kolom kolom tiang rumah. Itu menjadi lebih tahan, lebih kuat. Hanya saja tidak semua orang mempunyai kemampuan untuk duduk seperti itu. Apalagi kadang dengan bertambahnya usia, kemudian ada berbagai kondisi fisik yang lain dan lain sebagainya, maka bisa saja duduk di kursi. Tidak masalah. Hanya ketika duduk di kursi, pilihlah kursi yang tidak terlalu empuk. Jadi jangan sofa ruang tamu. Saya menyarankan gitu karena sofa ruang tamu itu biasanya empuk. Ya, saya tidak tahu di rumah Anda, tapi biasanya empuk. Saya menyarankan adalah kursi yang agak keras. Boleh kursi lipat, ya, kursi lipat yang biasa digunakan di restoran atau di kadang-kadang gedung pertemuan itu kan ada kursi lipat tuh, ya, untuk tamu-tamu. Nah, itu Anda boleh pakai kursi lipat itu. Kemudian jangan bersandar. Jadi duduk dengan tegak punggungnya, kemudian kaki juga jangan menggantung. Kaki diletakkan di lantai, cuman karena kita kalau duduk meditasi kan kira-kira 15 menit minimal. Bisa 30, bisa 1 jam dan lain sebagainya. Bawah ini dialasi, telapak kaki kita dialasi misalnya dengan keset, ya, karpet atau keset, supaya mantap posisinya. Nah, sudah, tangannya tetap di pangkuan, kepalanya tetap tegak, kemudian punggungnya lurus, tidak bersandar. Nanti kalau punggungnya turun, ya tegakkan lagi, punggungnya turun, ditegakkan lagi. Itu bisa kita pertahankan. Nah, cuman ya seperti tadi, seperti kolom, kalau tadi bentuknya segitiga, lebih luas, tentu lebih nyaman duduknya. Tapi kalau sekarang jadinya manjang, karena kita hanya bertumpu pada paha kita yang dua, kemudian lutut dan seterusnya, itu yang kadang membuat kita agak gampang sakit. Tapi ingat, selama kita meditasi, timernya belum bunyi, sebaiknya tidak bergerak. Ya, kita hanya bisa 3 gerakan, menegakkan punggung, menegakkan kepala, dan menelan ludah. Ya, yang lain-lain jangan dilakukan, misalnya gatal, garuk-garuk, ataupun mau pindah posisi, sudah kita tahan aja. Karena kalau kita pindah posisi dan sebagainya, cenderung nanti kita malah meditasinya itu goyang-goyang terus. Jadi kita abaikan, terus kita duduk tegak. Nah, apakah punggung yang sakit ini karena mungkin kesalahan dalam posisi meditasi sebelumnya? Bisa banyak sebab. Bisa karena kesalahan, karena kurang tegak. Bisa juga karena kebiasaan di kehidupan sehari-hari. Misalnya sofanya terlalu empuk sehingga duduknya itu cenderung melengkung, ya. Dan kebiasaan nonton TV di situ, membaca di situ, bekerja di situ, atau bekerja dengan posisi yang selalu menunduk, itu juga kadang membuat punggung, pinggang kita sakit. Jadi banyak sebab itu yang tentu harus mungkin malah konsultasinya ke spesialis kalau itu sakitnya terus-menerus. Tapi kalau hanya sakitnya waktu meditasi saja, maka posisinya berarti kurang tegak. Ya, itu harus diperbaiki posisinya. Kemudian dalam latihan vipassana, ketika muncul pikiran yang lain di luar objek, apa yang harus dilakukan? Dia diamati seperti yang tadi Ibu Linda Batam tadi. Jadi begitu muncul kekhawatiran, misalnya tadi yang cerita Ibu Linda itu, ya kita sadari dalam bukan menyadari kekhawatirannya ya, bukan menyadari kekhawatiran ini karena apa, tapi alat atau indera yang kita gunakan, yaitu misalnya indera kita untuk melihat kekhawatiran itu adalah perasaan. Jadi kita kenali sebagai perasaan, perasaan, perasaan. Kalau kita mendengar musik yang menyenangkan, misalnya waktu duduk meditasi, sampai kita mau tertarik, ya kita hanya mendengar, mendengar, mendengar. Jadi fokusnya adalah pada indria yang kita miliki yang untuk kontak dengan objek indria. Sehingga vipassana itu kesadaran pada apa saja yang kita tangkap
dari indera kita. Kita sadari sampai itu lenyap, atau kita hanya melihat dia sebagaimana adanya, karena sekarang misalnya musik, musik berbeda sama kekhawatiran Ibu Linda tadi ya. Kalau kekhawatiran itu kita amati sebagai perasaan-perasaan, dia lenyap. Tapi musik, misalnya yang nyetel anak atau keluarga atau tetangga, kita amati dia masih ada di situ. Cuman mental kita, sikap mental kita itu tenang menghadapi musik itu dengan sebagaimana adanya. Kita tidak lagi membubuhkan kebencian, siapa sih nyetel musik ini? Atau melabel dengan ketamaan, wah enaknya musik ini, ya gini nih paling enak kalau meditasi, ya diiringi dengan musik yang nyaman. Ini memang anak pengertian. Tidak ada seperti itu, ataupun karena kegelapan batin. Jadi ketidaktahuan bahwa semua ini adalah karena perubahan. Jadi begitu musiknya itu bunyi, kita hanya tahu mendengar, 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 sampai kita menjadi netral, kita hanya tahu itu sebagai suara, dan kemudian kita kembali ke objek. Karena samatha vipassana itu tidak bisa dipisah. Dia jalannya bersamaan, jadi bergantian. Ya, tadi waktu awal fokus pada objek menjadi samatha, kemudian ada objek yang lain kita amati sebagai vipassana, selesai, ya kita kembali ke samatha lagi. Demikian Pak Rudi Hartono. Tapi kalau gitu, misalkan selama meditasi eh, napas, perhatian napas itu kalau terjadi ada kayak pikiran gitu, kita cuma amati saja, terus kita kembalikan lagi gitu kan. Ya tergantung Anda mau menggunakan apa, samatha atau vipassana. Karena pada saat itu kan kaki kanan dan kaki kiri. Jadi Anda mau yang mana? Kalau Anda mau samatha, ya Anda kembalikan ke objek. Tapi kalau Anda mau vipassana, ya Anda amati sampai lenyap. Atau tidak lenyap pun, ya Anda kembali ke objek lagi. Ya, begitu? Terima kasih Baik. Bante. Yuk, terus. Selamat berlatih meditasi ya. Ya, makasih Pak Rudi dan juga Bante atas jawabannya. Wah, ini makin malam kayaknya makin panas Bante. Ini sudah antri dua penanya Bante. Oke, Bu Kristi, lebih dahulu dari mana Bu? Silakan. Selamat malam, Romo Afan. Saya Kristi dari Surabaya. Oh, Izin bertanya. Surabaya ya. Selamat malam, Bante. Izin bertanya. Ini sepertinya agak sedikit melenceng, Bante. Cuman saya penasaran. Baru dapat kesempatan bertanya dari yang periode sebelumnya. Ini loh, Bante. Saya itu pengen ajakin teman-teman yang awam tentang meditasi, pengen saya ajakin ikut acara meditasi yang simpel-simpel, kayak yang 1 minggu sekali 30 menitan, atau yang ODM 1 harian. Tapi saya tuh kalau ditanya itu selalu bingung gitu Bante. Kan mereka tuh punya ketakutan tersendiri. Kalau meditasi itu kan duduk diam berjam-jam gitu kan. Gimana ya Bante cara menerangkan ke mereka kalau meditasi itu tidak semenakutkan itu, bahkan menyenangkan. Sekian Bante pertanyaannya. Iya, itu niat baik ya. Jadi kalau Anda mau ngajak teman-teman untuk berlatih meditasi, itu niat yang baik sekali. Nah, gini, Anda mungkin bikin program sendiri saja dulu. Jadi disesuaikan dengan teman-teman. Anda bisa bikin program itu mungkin di rumah Anda sendiri, bisa. Kalau temannya sedikit, mungkin 3 orang, 2 orang. Bisa juga Anda bikin programnya di wihara terdekat. Kemudian kita ngajak, ayo yuk, kita hari ini jam 7 atau jam berapa, terserah. Anda ngajak teman itu yang di wihara pas nggak ada kegiatan ya. Yuk, kita meditasi bareng. Nah, itu Anda bikin jamnya sendiri, Anda bikin program sendiri. Misalnya, kita meditasi 15 menitan aja ya. Nanti 15 menit kita meditasi, kemudian nanti kita sharing. Nanti sudah sharing, kita 15 menit lagi. Nah, meditasi lagi, nanti sharing lagi, nanti kita pulang makan-makan bareng. Nah, misalnya seperti itu. Jadi dia itu tidak merasa ketakutan. Kenapa? Karena kalau diikutkan program yang resmi, misalnya ODM, ODM itu mungkin bagi orang-orang tertentu biasa-biasa aja lah. Sehari hanya 6 jam, 9 jam bukan sesuatu yang sulit. Karena hanya nyicil setengah jam. Iya, orang-orang yang sudah biasa. Tapi bagi yang tidak pernah meditasi langsung, wow.
9 jam, wow, setengah jam setiap kali meditasi, wow, saya tidak mungkin itu, kan kasihan, repot. Nah, jadi Anda bikin program, kalau orangnya 2 3 orang dan kebetulan dekat rumah Anda, ayo, ayo, di rumah saya, atau di rumahmu, rumahmu kan lebih besar tuh, aku ya ke rumahmu misalnya, ya kita 15 menit aja meditasi, terus diskusi 15 menit, 2 3 kali aja lah. Sudah selesai, terus kita ngobrol-ngobrol, santai-santai atau nonton bareng kayak apa, gitu. Jadi supaya mereka itu menghilangkan dulu kesan meditasi itu berat. Ternyata meditasi itu mudah dilakukan. Saya 15 menit bisa. Sampai nanti satu ketika gimana kalau kita naikkan jadi 20 menit. Bisa? Mau? Mau? Ayo, ayo, ayo. Atau ini sudah mau pulang tuh. Jadi sekarang tadi udah 15 sekarang udah mau pulang kita bikin 20 menit. Gimana? Ayo, 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 20 menit. Nah, gitu. Jadi akhirnya mereka kesannya tentang meditasi yang mengerikan itu lenyap. Dan akhirnya enak ya. Nah, nanti kita kalau meditasi di biara, itu ya seperti ini. Kamu tinggal, misalnya one day mindfulness, ya itu cuman gini nih cuman diulang sampai 6 kali atau 10 kali begitu. Ya, bisa bisa diikuti kira-kira begitu. Mungkin kan untuk teman-teman Anda seperti itu? Coba Bante, saya coba. Soalnya memang ada satu orang yang kayaknya pengen tapi kayak ya enggak gitu loh. Jadi ya mungkin ini idenya sangat bagus. Terima kasih Bante. Hmm. Ya, jadi kalau dia sulit untuk ke rumah Anda, ya Anda datang ke rumah dia. Mungkin pulang kerja atau apa, mampir sana setengah jam. Ya, meditasi dulu sama-sama. Apalagi dia kan misalnya bukan Buddhis, ya nggak usah sembayang meditasi, nggak usah pakai sembayang, nggak pakai dupa, nggak ada apa-apa. Kita langsung duduk aja. Bisa pakai ruang tamu ini, pakai karpet ruang tamu, bisa. Atau di kamarmu ya ada karpet atau itu, atau tikar atau apa, gitu aja. Disederhanakan. Jangan dibikin ruwet dengan upacara yang aneh-aneh karena membuat orang jadi, wah, sulit ya meditasi jadinya. Gitu. Ya, terus seperti yang Pak Rudi tadi, jadi misalnya, gimana? Kamu bisa bersila 15 menit. Aduh, nggak bisa. Aku hanya bisa 5 menit. Sudah kita duduk di kursi aja ya. Kita coba gini. Nah, ini tapi nggak ada kursi kita. Duduk di anak tangga aja. Kita pakai anak tangga. Ya, duduk sama-sama. Jadi sederhana sekali, mudah sekali, dan nyaman sekali jadinya. Ya, itu. Oke. Ya, terima kasih pada Ibu Kristi dari Surabaya yang dengan semangatnya yang luar biasa. Terima Baik, kasih Bante, ini Bante. kan, ya, makasih. Ini karena waktu yang terbatas ini, Bante. Ini mungkin satu penanya terakhir, Bante, ya, dari Rudi Jambi, Bante. Kami persilakan, Pak Rudi. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Perkenalkan nama saya Rudi Bante. Eh, saya baru belajar meditasi, Vipassana. Waktu belajar itu, saya itu dapatnya waktu apa, pemikiran itu masih awam, sering berlari-lari Bante. Setelah itu saya mengambil dari napas. Nah, setelah 20 menit, waktu itu kita mulai terpusat. Cuman waktu fokus ada terasa seperti ada semut Bante yang berjalan di apa leher gitu kan. Nah, terus pertanyaan kedua, apakah itu sudah benar Bante? Yang pertanyaan kedua saya, apakah ada hubungannya antara meditasi ini dengan melepas Bante? Itu aja. Terima kasih Bante. Jadi pertanyaan pertama yang tentang semut itu ya. Iya, kan saya merasakan ada semut itu kan. Oke. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Rudi. Ini tapi kali ini bukan Rudi Hartono nampaknya ini. Ya, Iya, saya dari Jambi Bante. Baru pertama kali ketemu Bante, cuman kalau lewat YouTube tuh sering melihat videonya Bante. gitu ya. Iya. Enggak, maksudnya tadi kan ada yang namanya Rudi Hartono dari Surabaya. Ternyata ini Rudi saja. Ya, oke. Nah, sekarang meditasi. Pada saat kita meditasi dan bisa mulai memusatkan perhatian, bisa tenang, bisa fokus, kadang-kadang kita menjadi lebih sensitif.
Sensitivitas kita itu bermacam-macam. Ada bisa melalui telinga. Jadi telinga ini bisa mendengar seolah-olah suara yang agak jauh. Bahkan tetangga yang ngobrol itu kita bisa dengar dengan lebih jelas daripada biasanya. Makanya kadang-kadang kita bisa kaget kalau pintu dibanting atau kena angin kebanting kita bisa kaget sungguhan. Karena telinga kita menjadi sensitif. Kadang kulit kita yang menjadi sensitif. Nah, kulit kita yang sensitif ini yang dialami Pak Rudi tadi, yaitu merasakan aliran darahnya sendiri. Itu yang diwujudkan, yang terbentuk seolah-olah ada semut jalan. Jadi tidak salah sama sekali. Itu hal yang biasa. Bahkan kadang-kadang bukan di leher, dia bisa kalau kita perhatian pada nafas ya, bisa di hidung sini. Iya. Wow, itu gatal sekali. Ya benar Ki- Bante. Ya, kita rasanya pengen menggaruk itu, tapi kita jangan melakukan apa-apa. Selama kita meditasi, timernya belum bunyi, kita hanya bisa 3 gerakan, yaitu menegakkan punggung kalau kita merasa punggungnya membengkok, ya, membungkuk. Kemudian menegakkan kepala kalau merasa kepalanya menunduk, dan menelan ludah. Jadi, gelinya kayak apapun juga, kayak ada semut jalan atau apapun, jangan diurus. Kemudian ada juga satu ketika seperti nyamuk menggigit. Padahal tidak ada nyamuk sama sekali. Kita yakin karena kalau nyamuk itu pasti ada bunyi yang nging. Ini nggak ada, tapi tangan kita kadang-kadang seperti digigit nyamuk. Dan kalau kita sampai emosi karena kita mau melihat bener nggak sih ada nyamuk, oh, saya tadi yakin kok kamar ini nggak ada nyamuk. Kita lihat memang nggak ada apa-apa. Loh itu apa? Sebetulnya itu juga peredaran darah kita. Jadi ada beberapa pembuluh darah yang buntu karena kita bermeditasi, kemudian ada proses seperti perbaikan diri yang buntu-buntu itu tembus dalam bentuk seperti digigit nyamuk. Dan itu juga bisa di muka, bisa di punggung, bisa di leher, di mana saja. Seolah-olah selain ada semut jalan, ada gigitan nyamuk. Abaikan saja, tapi kalau memang gigitan nyamuk, yang sekarang ini ya kita abaikan, tapi lain kali kalau meditasi siapkan dulu kelambu atau apa supaya jangan sampai digigit nyamuk, ya supaya kita ndak mengisi pikiran kita itu dengan hal-hal yang lain. Misalnya, nyamuk ini nyamuk hoki nih, coba kalau datang pas nggak meditasi saya tepuk mati kamu. Jadi kita ngurusi yang nggak penting. Ya, jadi ya hari ini kita digigit nyamuk, ya sudahlah, gimana lagi, nasib dah ini. Ya, ini kok ya tadi ada nyamuk masuk ke ruangan ini kok nggak saya perhatikan, tapi besok saya pakai kelambu ah. Nah, jadi aman. Ya, jadi rasa semut jalan atau digigit nyamuk selama itu bukan binatang sungguhan, itu tidak masalah. Abaikan aja dan itu sudah betul meditasinya dan itu sebetulnya adalah proses bengkeli tubuhnya. Nanti habis selesai meditasi kalau ngerasa gitu, rasanya tubuhnya jadi lebih seger loh. Ya, nah itu kalau kita abaikan. Kemudian apakah meditasi ada bedanya dengan melepas? Ya sebetulnya meditasi itu latihan pelepasan. Makanya dalam Buddhis itu rangkaiannya adalah dana, ya, sila, samadhi, panya. Jadi pertama memang latihan dasar itu adalah kerelaan dana. Ya, kenapa demikian? Dana itu apakah materi? Iya, dana pertama itu materi. Itu sekolah minggu ya. Jadi ada lagu Dana Paramita, kemudian kita mengeluarkan dompet, masukkan. Itu itu awal dana materi. Ya, kemudian di wihara ada biku, kita berdana. Ada panti asuhan membutuhkan sesuatu, ya kita berdana. Panti jompo kita membutuhkan sesuatu, ya berdana. Kampung kita ada kegiatan misalnya acara kampung tertentu ya kita berdana itu dana materi tapi itu bukan yang utama dana yang selanjutnya yang bukan materi adalah dana keakuan yaitu memberikan perhatian, memberikan kasih sayang. Jadi ketika Anda bersama keluarga, kemudian Anda menanyakan kepada mungkin ibu Anda atau orang tua Anda atau keluarga Anda mengatakan, eh, kamu perlu apa yang bisa saya bantu? Ini saya mau pergi ke luar, saya ada kegiatan di luar. Kamu ada yang mau saya belikan atau titip ke saya?
Nah, itu Anda sudah berdana itu, walaupun dengan kata-kata seperti itu. Oh ya, tolong dibelikan obat nih, saya titipi uangnya. Oke, uangnya tetap dia, tapi Anda kemauan untuk berbuat baik, perhatian itu adalah berdana, ya. Nah, kemudian itu sebetulnya yang lebih penting daripada dana materi tadi. Itu peningkatan. Dana materi adalah dasar, kemudian dana yang bukan materi, perhatian, kasih sayang, memberikan maaf. Ya, ada orang yang bersalah kepada kita, kemudian kita bisa memaafkan dia. Itu adalah dana. Dengan mengembangkan dana, maka kita bisa mengembangkan kemoralan atau sila. Karena kemoralan tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan, itu basisnya adalah dana. Ya, tadi misalnya digigit nyamuk, saya tidak membunuh itu kan kerelaan, saya berdana. Ya, kemudian tidak melakukan pencurian itu kan juga berdana. Yaitu kamu punya barang yang lebih bagus daripada punyaku, tapi aku tidak mau mengambil. Itu adalah berdana juga, ya. Jadi kemoralan, kemudian konsentrasi yaitu meditasi. Itu juga berdana karena Anda pada saat duduk diam, kemudian mendengar misalnya keluarga Anda bikin suara, Anda tidak emosi, Anda tidak, woi, saya baru meditasi nih, diam dulu. Enggak. Ya, tapi Anda bisa memahami, ya sudahlah, biar saja mendengar, mendengar, mendengar. Sudahlah, biarin dia bikin suara, nggak apa-apa. Atau dia malah nyetel televisi, sengaja itu memang anak itu. Tiap kali saya meditasi, mesti nyetel televisi. Kita kalau emosi terus gitu kan nggak berdana namanya. Tapi begitu, sudahlah, biar aja namanya anak ya mau nyetel televisi, mungkin dia tidak ada kesibukan yang lainnya, sudahlah, biarin aja. Nah, kemudian kita tutup meditasi dan kita batinnya lega, kita hanya mendengar, 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 akhirnya kita tidak melekat dengan di suara itu, dan kita tetap bisa meditasi. Itu pelepasan. Maka ketika kita sudah bisa mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi, maka muncullah kebijaksanaan, yaitu bisa melihat yang penting sebagai yang penting dan yang tidak penting sebagai yang tidak penting. Nah, makanya dimulai dengan dana, sila, samadhi, dan akhirnya muncullah panya. Nah, mudah-mudahan ini Pak Rudi dan teman-teman yang lain yang berkumpul di sini ataupun yang nonton acara dokumentasi acara ini, mudah-mudahan nanti bisa memahami bahwa ternyata dalam Buddhis itu kerangkanya adalah dana, sila, samadhi, dan panya. Jadi ajaran Sang Buddha 45 tahun itu mengajarkan tahapan ini saja, dana, sila, samadhi, panya. Tapi dilakukan secara bersamaan. Jadi bukan saya mau mengembangkan dana dulu ya, di kehidupan ini karena rasanya saya kok sulit ya untuk yang lain-lain, sila saya kira susah nih. Jadi dana pun saya hanya dana materi saja, saya belum bisa memaafkan orang, saya belum bisa perhatian sama orang. Jadi itu bukan seperti itu. Karena Buddhis itu dalam kita menjalani selalu bersamaan. Jadi Anda ya dana ya bisa materi dan dana yang bukan materi, sekaligus juga mengembangkan kemoralan, ya. Jadi kemudian juga mengembangkan meditasi maupun kebijaksanaan. Jadi jangan hanya ngambil satu. Aku yang penting meditasi. Apapun juga meditasi. Apa sih dana, apa sih sila, apanya enggak penting. Yang penting meditasi. Kadang-kadang kan kita mendengar tuh orang yang ngomong seperti itu. Padahal itu sebetulnya belum memahami bahwa Buddhis itu rangkaian dari keempat ini. Makanya jalan mulia berunsur delapan. Jalannya cuma satu, unsurnya delapan. Jadi tidak delapan jalan utama. Kalau delapan jalan kan berarti jalannya ada satu, dua, tiga, empat, sampai delapan. Tapi ini jalannya satu, unsurnya yang delapan. Seperti jalan raya, ada pasir, ada kerikil, ya kemudian ada aspal, ada tanah, dan sebagainya. Itu menjadi satu yang namanya jalan. Demikian pula jalan mulia berunsur delapan. Satu jalan, delapan unsurnya. Demikian pula dana, sila, sama dipanya. Kerelaan, kemoralan, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Ini sebetulnya satu rangkaian yang disebut Buddha Dhamma. Saya kira demikian, Pak Rudi. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, Terima terima kasih. kasih. Silahkan, Romo Ya, Ahmad. terima kasih Pak Rudi atas pertanyaannya yang sekaligus merupakan penutup dari sesi tanya jawab ini, dan juga kepada Bante Utamo Mahatera yang sudah memberikan jawaban-jawaban yang sangat luar biasa kepada para penanya. Sekali lagi Bante, karena waktu yang terbatas, ya kita harus akhiri sesi tanya jawab pada malam hari ini. Kami mengucapkan
anumodana Bante kepada Yang Mulia Bante Utama Mahatera yang sudah berkenan memberikan kita pencerahan pada malam hari ini tentang bagaimana praktek keseharian bagaimana praktek meditasi dalam keseharian.